Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'd. Fa ya ahbaballahi wa ahbaba rasulihi sallallahu alaihi wasallam, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, alhamdulillah bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesempatan untuk berkehidupan sampai dengan detik ini. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga setiap kesempatan yang diberikan untuk kita beraktivitas dapat ditenun menjadi amal saleh yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga saudara-saudari kita, hamba-hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini namun belum beriman, dikuatkan jiwa mereka, hati mereka, lisan mereka untuk bersyahadat sebelum wafat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian dengan para pelaku maksiat dan dimungkinkan kita berada di antaranya, diberikan sentuhan dalam jiwanya untuk bertaubat dan kembali kepada jalan yang baik, meniti sisa hidup yang mulia, hayatan thayyibah, dan semoga juga diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Untuk itu mari kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menguatkan keimanan kita melalui pembelajaran pada tatanan syariat kita, dengan menguatkan sisi keilmuan, dan terkhusus adalah pokok keimanan kita, pondasinya yaitu bab tentang akidah. Alhamdulillah di pertemuan yang lalu kita telah memasuki bagian kedua dari pokok-pokok atau simpul-simpul keimanan atau dikenal juga dengan rukun iman, yaitu pada bagian kedua tentang malaikat dan ragam atau segala hal yang terkait dengan tugas-tugas malaikat. Telah kita bahas sampai bagian ke-8. Kemarin kita masuki tentang mungkar dan nakir. Sekarang kita akan masuki pada bagian yang terakhir terkait ragam tugas malaikat yang terkait berkelindan dengan kehidupan kita atau misi kita di muka bumi ini. Baik, sebelumnya saya ingin urutkan terlebih dahulu supaya kita selalu merasakan ketersambungan dalam pembahasan kita, bahwa dalam meningkatkan keimanan kepada Allah agar keadaan kita selalu yakin, menepis keraguan, dan dengan itu menghadirkan cahaya yang menyemangati seluruh anggota tubuh kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ada 6 simpul utama yang harus dikuatkan ikatannya, sehingga dengan itu tertanam erat dalam jiwa kita, mengikat kuat ya dalam hati kita. Ikatan ini disebut dengan akidah. Simpulnya ada 6. Yang pertama adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala dan segala yang terkait dengannya. Tujuan dari ini semua adalah lahirnya zikrullah, ketersambungan kita, online kita dengan Allah dalam setiap keadaan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ya, itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran di ayat yang ke-191. Karena itu selalu di setiap pertemuan kita mencoba untuk berevaluasi diri dulu sebelum masuk ke pembahasan berikutnya. Coba dilihat capaian-capaian dari pembahasan sebelumnya. Jadi saya menginginkan dari pembelajaran itu ada pengamalan, ada evaluasinya. Jadi aspek keimanan kita kepada Allah sudah sampai mana? Sejauh mana kita memahaminya? Apakah sudah ada rasa-rasa yang tertanam pada jiwa kita? Ya, seperti saya sampaikan sederhananya, melihat anak dan mengingatkan kita kepada Allah bahwa ini adalah titipan dan pasti akan dipertanggungjawabkan. Kemudian itu menjadi feedback, ya, titik balik, umpan balik kepada kita itu untuk bersikap dengan memperhatikan yang terbaik sebelum berpulang pada Allah Subhanahu wa taala. Demikian melihat pasangan sebagai titipan Allah, demikian melihat benda-benda yang hadir di sekitaran kita sebagai amanah. Itu puncaknya zikrullah, ya. Dan untuk zikrullah ini ada 3 tahapan. Aspek ilahiyat, teologisnya, ya, aspek rububiyatnya yang terkait dengan perawatan, ya, pemberian kebutuhan dan sebagainya. Juga nanti ada babnya al-asma al-husna, ya, baik sifat-sifat yang pokok, yang dasar, nama-nama yang diperkenalkan oleh para ulama 20 sampai dengan 99 dan sebagainya. Itu hal-hal yang pernah kami sampaikan. Silahkan dicek kembali. Setelah kita menghadirkan semua itu, lantas kita meyakini, ya, untuk berislam seutuhnya mesti mengacu pada pedoman keislaman yang benar. Referensinya yang paling utama itu 2, Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Al-Quran dan hadis-hadis, segala yang melekat ya kepada kehidupan Rasulullah SAW, yang kemudian itu dijelaskan oleh para ulama kita sampai kepada kita.
Ya, untuk meyakini itu semua, maka dasarnya adalah yang pokok. Setelah kita meyakini Allah, kita mesti meyakini kebenaran risalah Rasulullah. Yang itu kemudian dirangkum dalam syahadat kita. Syahadatain. Syahadu an la ilaha illallah. Bagian pertama tadi, dari simpul pertama yang paling pokok dari rukun iman. Syahadu anna Muhammad Rasulullah. Ya, simpul kedua yang paling pokoknya itu masih terkait berkelindan. Apa itu? Adalah meyakini kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW sebagai jalan menuju zikrullah. Ya, jalan menuju ingat, menyembah. Ya, zikir itu kan bukan sekedar mengingat, tapi juga ada aspek menyembah di dalamnya. Mengingat itu dibuktikan dengan penyembahan, dibuktikan dengan amal soleh. Karena itu sholat pun disebut dengan zikir. Ya, Quran surah ke-20 Taha ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Ya, demikian doa juga disebut dengan zikir. Quran surah ke-7 ayat 205. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Dan amalan lainnya yang disebut dengan zikir, termasuk baca Al-Quran, menghafal Al-Quran, ya, membaca kalimat thayyibah dan sebagainya. Baik, untuk meyakinkan itu dan bisa menghadirkan amalan yang maksimal, kita mesti meyakini risalah Nabi Muhammad. Pembuktian kerisalahan itu diantaranya babnya adalah mengetahui tentang wahyu yang diturunkan kepada beliau. Dan itu bisa dibuktikan dengan mengenal sifat malaikat yang menurunkan wahyu, yaitu malaikat Jibril. Karena itu telah kita tuntaskan pembahasan tentang Jibril, bagaimana sifatnya menurunkan wahyu, ya, seperti apa dia turun, bagaimana wahyu diturunkan, sampai dengan kemudian setelah dia purna tugas apa yang Allah memberikan kepadanya untuk dilakukan, kewenangannya apa dan sebagainya. Dan penguatan-penguatan seperti apa yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada Jibril kewenangannya, selalu menunjukkan kepada kita tentang kebenaran risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya katakan tiap tahun itu dalam malam Al-Qadar, Jibril memimpin para malaikat untuk turun ke bumi, di antaranya untuk menguatkan risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berupa Al-Qur'an. Ya, berupa Al-Qur'an, sehingga malamnya begitu sempurna, disebut dengan malam Al-Qadar, pahala yang melimpah. Tanazzalul malaikatu war-ruh, ya, para malaikat turun dipimpin oleh malaikat Jibril. Setelah kita mengetahui kebenaran risalah Nabi Muhammad, pembuktiannya lewat turunnya wahyu, malaikat, mengenal malaikatnya Jibril dan sebagainya, lalu setelah itu kita mencoba untuk medomani, ya, isi Al-Quran. Makanya feedbacknya dari pengenalan kita dan pembenaran kita terhadap risalah Nabi Muhammad SAW adalah, ya, fokus kita untuk mendalami pedoman yang dibawa oleh Rasulullah, disampaikan sehingga tiba sampai di masa kita ketahui, maka dipahami, dibaca, dipahami. Ya, karena isinya berupa petunjuk, pedoman, disebut dengan hudan namanya. Jadi Al-Quran diturunkan itu bukan sekedar untuk dibaca, tapi diketahui pedomannya dan diamalkan. Itu yang dimaksudkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnas. Ya, tidak mungkin kita bisa mengetahui pedoman berkehidupan yang ditunjukkan lewat Al-Quran kalau kita tidak berinteraksi dengan itu. Harapannya apa? Ketika mendapatkan hudan itu, ketika hudan kita dapatkan, harapannya kita mendapatkan rahmat, ya kan? Kita mendapatkan keberkahan, kita mendapatkan rezeki yang baik dan sebagainya. Dan semua itu kalau digabungkan adalah kebahagiaan. Kebahagiaan disebut dengan falah, sesuatu kebahagiaan dan kesuksesan yang digenggam disebut dengan aflah. Orangnya disebut dengan muflih, jamaknya disebut dengan muflihun. Itu yang ditegaskan di Al-Baqarah ayat kelima. Ulaika ada hudam mir rabbihim. Mereka itulah golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk-petunjuk Allah, ya kan? Dinaungi oleh hidayah-hidayah Allah, hudan, ya, karena mengacu pada pedoman tadi, mereka pelajari, mereka dekati, mereka ibadah, sholat, infak, zakat dan sebagainya, dan mengaji Al-Quran, ya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, berpedoman ke situ, maka ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka mendapatkan, ya, satu naungan, pedoman dari Rabb mereka, itu Allah Subhanahu wa taala. Lantas apa yang didapatkan ketika mendapatkan hudan itu? Wa ulaika humul muflihun. Perhatikan, wa ulaika humul muflihun, dan mereka mendapatkan kesuksesan, kebahagiaan sesuai dengan aktivitas yang mereka jalani. Nah, dalam konsep inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, menugaskan malaikat khusus yang diberi nama dengan Mikail untuk menurunkan rahmat, menurunkan keberkahan, menurunkan rizki yang dibagi ke dalam dua konsep utama. Yang pertama hukum umum universal. Ya, Allah tugaskan secara umum membuat hukum umum. Kalau manusia mengerjakan ini, turun rizki. Manusia melakukan ini, turun pengetahuan. Manusia mengerjakan ini, turun A, B, C, dan sebagainya. Ada hukum-hukum khusus yang hanya diberikan pada orang-orang yang beriman sebagai konsekuensi dari keimanannya. Ya, terutama aspek keberkahan, berkah di ilmu, berkah di harta, kan? Berkah di kedudukan, berkah di akhlak, perilaku, dan sebagainya. Sehingga semua aspek hidupnya itu berkah, menjadi cahaya. Berkah itu ziyadatul khair, bertambah nilai kebaikannya, baik aspek dunia ataupun akhirat.
Jadi aspek dunianya dia mendapatkan keberkahan dengan bertambah nilai kebaikan, ya betapapun kecil yang dia dapatkan tapi punya nilai-nilai yang berkualitas baik. Saat bersamaan dituliskan pahala. Nah, itu yang dimaksudkan bertambah keberkahannya, kan? Dia minum alhamdulillah, minumnya biasa. Ya mungkin nggak seperti kebanyakan orang yang ragam minuman ada. Dia minum biasa, memenuhi kebutuhan, cuma berkah. Karena berkah itu melahirkan tenaga. Tenaganya yang masuk ke tubuh bisa digunakan untuk melakukan aktivitas kebaikan. Dia sanggup sholat, sanggup tahajud, kan? Sanggup puasa, sanggup untuk beramal soleh, bekerja seperti yang lainnya. Ada orang-orang yang minumannya beragam, banyak sekali. Banyak jenisnya, banyak warnanya, tapi nggak menghasilkan tenaga yang efektif. Nggak ada kualitas untuk menurun kebaikan. Ya, makanannya banyak, minumnya banyak, tapi kalau dibawa sholat, rasanya kok kayak orang malas gitu ya. Sedikit, tahajud nggak mampu, puasa nggak bisa, dan sebagainya. Padahal ragam yang melekat pada kehidupannya itu begitu banyak. Ya, Masya Allah, bajunya beragam, kendaraannya beragam, makanannya beragam. Nah, itu nilai keberkahannya tidak maksimal. Ya, dan saat bersamaan, kalau mendapatkan keberkahan, di situ tertuliskan pahala. Ya, ketika diniatkan karena Allah, minum Bismillahirrahmanirrahim, dituliskan pahalanya, 10 kebaikan, jadi hasanah. Ya. Maka setelah itu kemudian apa yang dia lakukan berkehidupan sampai kehidupan berakhir, ya bahkan hancur bukan hanya dirinya tapi semesta alam ini ditugaskan malaikat Israfil seperti saya sampaikan, dan pembuktian tentang tugas malaikat Israfil justru dibuktikan oleh orang-orang yang belum beriman, ya bahkan oleh institusi yang paling dikenal dipercaya di dunia ini, oleh NASA seperti yang pernah kita jelaskan, ya seperti apa keadaan alam ini, tata kelola alam kita yang ternyata berada dalam satu ruang yang siap bila ditiupkan hancur keseluruhan. Dan itu hanya disebutkan di satu ayat dalam Al-Quran tentang tugas malaikat Israfil, yaitu Quran surah 69 Al-Haqqah di ayat yang ke-13 dan hancur yang ke-14-nya. Dua ayat ini tegas menyampaikan satu risalah yang dibuktikan 15 abad kemudian lewat penemuan yang sangat spektakuler. Pun demikian kita tidak harus menunggu kehancuran alam, karena setiap kita pun pasti akan hilang, akan hancur kehidupan kita di dunia ini, selesai, habis, ya dengan tibanya malaikat keempat yang diwakilkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wakilkan di sini diberikan tugas, ya, bukan mewakilkan sesuatu, diberikan tugas. Ya, Allah Maha Suci dari segala kekurangan, ya, dari segala aib dan sebagainya. Tidak ada aib yang melekat bagi Allah Subhanahu wa taala, sempurna keseluruhannya. Diberikan tugas malaikat ini untuk menjadi persaksian bagi kita semua. Sehingga dengan itu ada saksi yang menjadikan titik balik kehidupan kita sampai dengan kita wafat. Maka ditugaskan malaikat maut, ya, malakul maut yang kita kenal dengan Israel. Qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Selesai kehidupan kita. Ya, dalam rangka itulah kemudian ketika kita diingatkan, kalau bukan kamu meninggal dunia duluan atau dunia meninggalkan engkau, kalau bukan hancur semuanya, engkau yang meninggal duluan. Karena itu persiapkan dirimu dengan baik, ya kan? Tunaikan amalan dengan sempurna, lakukan dengan baik. Untuk itulah kemudian Allah mensupport kita lewat dua malaikat. Malaikat ini selain menjaga kita, ya, supaya konsisten pada jalan kebaikan, juga saat yang bersamaan mencatat semua pekerjaan-pekerjaan kita. Baik dicatatkan kebaikan, buruk pun dicatatkan. Malaikat itu dikenal dengan Raqib dan Atid seperti disampaikan di Quran Qaf, ya, surah ke-50 ayat 16 sampai dengan 18. Jadi kalau mendengar kata Raqib, kata Atid, kita harus waspada, meningkatkan semangat ibadah kita, sekaligus ingat, ya jangan sampai kita mengerjakan satu perbuatan maksiat karena saat yang bersamaan mungkin saja kita wafat dan kembali kepada Allah setelah dibuka kitab kita untuk diketahui. Nah, setelah kemudian selesai kita meninggal masuk ke alam kubur, di alam kubur kita pun akan dikonfirmasi ulang tentang syahadat kita, ya, tentang pengakuan kita kepada Allah, ibadah kita lewat datangnya malaikat yang disebut dengan malaikat Munkar dan Nakir. Dan ini telah kita bahas juga kemarin di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, baik di Al-Bukhari, di Muslim, juga namanya di At-Tirmidzi nomor hadis 1071 yang kemarin kita bacakan bersama. Nah, sampai di sini pembahasan kita. Sekarang kalau selesai di alam kubur, alam barzakh, waiting room, pemisah antara dunia dengan akhirat, dan bersiap kita kemudian untuk ke tepian terakhir. Nah, tepian terakhir ini seperti pernah saya sampaikan pertemuan yang lalu, yang tidak ada tempat lain lagi, adalah tempat paling pamungkas yang ujungnya, ya, disebut dengan akhir, sifat-sifatnya menggunakan tak disebut dengan akhirah. Ya, jadi kalau sudah sampai ke ujung itu segala sifatnya berakhir di situ. Nggak akan ada yang lain lagi, nggak pindah-pindah ke tempat-tempat berbeda, ada di situ, ya, sifatnya lokal tapi luasnya luar biasa, bisa seluas langit dan bumi, arduhas samawati wal ardu dan sebagainya. Nah, ini yang akan kita bahas dalam konteks ini setelah selesai di alam kubur. Ya, kita akan mencoba masuk ke alam hisab untuk menjadi bagian terakhir kehidupan kita. Apakah ada di situ malaikat juga yang Allah tugaskan, ya, sebagai
puncak akhir dari kehidupan kita. Ini yang coba kita bahas bagian ke-9 dan ke-10 serta penutup dari serial pembahasan tentang malaikat pada simpul iman yang kedua. Baik, karena itu mari kita bahas bagian terakhir di simpul kedua tentang malaikat. Setelah itu segala yang terkait dengannya. Alhamdulillah, jadi panjang ini. Papan tulisnya menjadi panjang spesial di hari ini. Bismillah, simpul kedua atau kita kenal dengan rukun kedua yang terkait dengan malaikat. Ya. Yang tadi telah saya uraikan dengan panjang dan lebar. Kalau kita kalikan menjadi luas, ya, luas tadi kita uraikan dalam muqaddimah tentang Jibril, sudah saya selesaikan. Kemudian kedua Mikail, telah saya tuntaskan. 3 Israfil, ya, kemudian 4 Israel, ya, Malakul Maut. Jadi penting sekali disebutkan sifat ininya nih, tugasnya. Ya, ingat ya, saya pernah tekankan Al-Quran memperkenalkan dengan tugas Malakul Maut, Malakul Maut, Malakul Maut. Kenapa? Ya, lebih ditekankan dengan tugasnya di sini Malakul Maut, karena biasanya manusia itu lebih kuat kesannya tertanam di dalam jiwa ketika disebutkan tugas dibandingkan dengan nama. Ya, kalau ini kan Israiliyat, Israel, ya disebut Israel nanti kesannya biasa seperti Israfil. Ya, sebutkan Israel ya kesannya biasa aja seperti Israfil, seperti Jibril, seperti Mikail. Tapi ketika disebutkan maut, kesannya beda ke dalam jiwa kita. Ya, lain. Karena itu ketika Allah memperkenalkan disebutkan tentang tugasnya. Qul yatawaffakum malakul mautil ladzi wukkila bikum. Katakan setiap kalian itu akan wafat, ya, dengan kedatangan malakul maut. Ya, malaikat maut, malaikat maut, malaikat maut. Nah, karena itu tanamkan ya dalam jiwa kita seperti kemarin saya pernah sampaikan, kalau sudah melihat ini bukan dihafal, tapi dilihat pemahamannya, ya, hadirkan getaran kepada jiwa seperti apa jiwa kita merespon. Ya. Kemudian 5 dan 6, ya, kita hadirkan kemarin tentang malaikat yang terkait dengan penjagaan, gitu kan? Kalau mau diurut sesuai hafalan kita diajarkan kecil boleh, gitu kan? Kemudian kita hadirkan dulu Raqib, gitu kan? Ini yang pembelajaran kita. Kemudian Atid. Ini fungsinya 2 ya, ingat ya. Hafadzah, penjagaan, dan pencatatan. Yang di surah Kaf itu ayat 16 sampai 18 ya. Kemudian Munkar, ke-8 yang Nakir. Ya. Ini adalah penanya. Ya, sebagai konfirmasi, kan? Keislaman kita, penanya di alam kubur, penanya kubur. Ya. Serta diberi kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memberikan satu gambaran pendahuluan, kan? Ini apa namanya kalau kita panjar gitu ya. Sesuatu itu dipanjar dulu. Ini ada panjar nikmat dan panjar azab gitu kan. Di sini diberikan satu gambaran, ya. Pemberian gambaran nikmat ataupun azab. Kita berlindung kepada Allah dari yang kedua yang disebutkan. Nah, kita sudah sampai sini teman-teman sekalian di pembahasan ini di pertemuan yang lalu. Nah, ini sudah sampai ke alamnya, alam apa? Alam barzakh, kan? Masuknya di kubur. Barzakh atau kubur. Boleh kita menyebut barzakh, bisa kita menyebut kubur. Ingat ya, kalau disebutkan barzakh berarti pemisahnya. Ya, sekat pemisah yang tidak tampak di antara dua yang tidak bersatu. Bainahuma barzakhul la yabghiyan di Al-Qur'an di surah Ar-Rahman, kan? Kalau kubur itu menunjuk kepada keadaan atau tempatnya, ya, yang dia di situ ditutup, disembunyikan. Kalau dalam bahasa Arab standar itu ya qabara yakbiru atau yakburu, menyembunyikan sesuatu sehingga nggak tampak lagi jejaknya, aktivitasnya, ya, ditutup, ya, sehingga jejak kehidupannya di dunia itu ya sudah tidak bisa dilakukan lagi, nggak ada lagi, nggak kelihatan lagi dan sebagainya. Nah, tempatnya disebut makbarah, tempat menyimpan seseorang atau menyembunyikan atau menutup seseorang sehingga nggak tampak lagi semua aktivitasnya dalam kehidupan kita, kan? Nah, ada juga
setara dengan itu namanya dafana yadfan, dufina. Ya, selalu menggunakan bentuknya past tense, majhul, dufina, dikuburkan, hilang gitu, selesai. Nah, ini alamnya. Dan tentu ini kan kedua ya. Ini waiting room kan, seperti saya sampaikan, tempat transit ya. Ya. Transit, waiting room. Tapi yang namanya transit kan kalau kita ke bandara, kemudian transit di bandara kan macam-macam tuh. Kita masuk waiting roomnya. Ada yang enak, nyaman, ya, full service juga, bahkan ada AC-nya, ada macam-macamnya. Ada yang kelasnya VIP, ya kan. Kalau ada platinum kan di tempat-tempat tertentu kan beda itu tempat istirahatnya juga. Masuknya macam-macamnya, full service, segala minuman, segala rupa. Itu waiting room, itu belum sampai ke tujuan. Ya, tapi ada yang kalangan tertentu udah nggak enak tempatnya gitu kan, toiletnya kotor, macam-macamnya, jadi keadaannya juga keringat berkumpul dan sebagainya, lelah gitu ya. Nah, ini bergantung di sini. Nah, ini setelah kita menjalani kehidupan di bumi, al-ard, ya. Ard di sini kita artikan bumi karena tempat kita berpijak, beraktivitas, ya. Kemudian sifatnya dunia, dengan sifat dunianya. Ingat ya, dunia itu sifatnya ya, keadaannya ya, dunia. Yang cepat, ya kan, rendah, hilang, habis, itu ya, dekat, itu dunia namanya. Jadi apa yang kita kerjakan di bumi ini seakan-akan cepat sekali terjadinya. Kayaknya baru kemarin menikah, sekarang sudah punya anak sekian, sudah punya cucu, sudah punya macam-macam, cepat. Kayaknya baru kemarin gitu kan, seperti kecil, baru SD, baru macam-macam, ternyata rambut sudah memutih dan sebagainya. Itu dunia. Apa yang didapatkan cepat hilang, cepat habis. Ya, bahkan uniknya kalau nggak digunakan malah hancur seketika. Apa aja itu? Buku nggak dipakai, hancur. Handphone nggak dipakai, ya rusak gitu kan. Rumah nggak dipakai juga sudah berlumut, habis dan sebagainya. Jadi untuk menunjukkan memang ada amal yang harus kita lekatkan dengan semua tempat di ruang dan waktu yang melekat kepada kita. Dan amal itu cuma dua, kalau nggak soleh salah gitu kan. Ya, kalau nggak soleh salah. Atau diantaranya ada netral tapi tetap nggak punya nilai pahala. Habis di sini. Masuk ke sini, nah kemudian yang ketiga itu ya akhir dari semuanya. Tapi ingat ya, dimensinya itu berbeda. Ya, ini sudah hukum dalam kehidupan. Setiap berpindah tempat, tentu bekalnya berbeda, syarat-syaratnya berbeda, keadaannya tidak sama. Ya kan? Di dunia saja kita pindah-pindahkan dari sini, misalnya dari Jawa ke Papua, suasananya berbeda. Papua ke Sumatera, suasananya berbeda. Itu baru Indonesia. Ke Aceh berbeda. Pindah negara, ya kita pindah negara itu pindah tempat ya, pindah tempat kita misalnya karena tugas tertentu. Ke Malaysia udah berbeda padahal sama-sama Asia Tenggara. Ya, ke Filipina lain lagi suasananya. Ya, kemudian bahkan ke Amerika, ke Eropa, sampai ke Afrika sudah berbeda. Ya, apalagi pindah dimensi, ini ke alam kubur udah beda suasananya. Makanya bekal ke alam kubur nggak sama dengan bekal dunia. Ya, tidak sama, keadaannya juga beda, dan kemarin kita diinfo supaya siap-siap. Dan alhamdulillah Anda coba bandingkan dengan referensi manapun. Cuma di Islam kita dapatkan referensi bahkan tentang alam kubur supaya persiapan. Anda mau cari dimanapun silakan. Saya tuh kadang-kadang sering kali merenung gitu kan. Ya itu kurang apa lagi sih untuk membuktikan kebenaran risalah Islam gitu. Jadi apa yang akan kita alami pun semua disampaikan sebelum kita melakukannya. Sampai akan kematian, terus nyata seperti itu lagi. Apa yang disampaikan itu terjadi begitu gitu kan. Itu sesuatu yang sebetulnya harus membangkitkan keyakinan kita untuk menghadirkan satu kebenaran, dan kita mengatakan fabi ayyi ala rabbikum atukadziban. Nah, selesai ini semua, maka berakhir tempat yang terakhir. Ya, karena itu akhirnya dari bahasa Arab, al-akhir, yaumul akhir, ya, hari yang terakhir, semua ada di situ. Kemudian segala sifat yang terkait dengan akhir ini ya sudah penghujungnya. Ujung yang nggak ada lagi setelah itu gitu kan. Nggak ada lagi kehidupan pasca ini, nggak ada lagi aktivitas pasca ini, semua di sini. Ya, segala sifat yang terkait dengannya ditambahkan dengan tak ini. Akhirah. Ya, jadi kalau ini yang pertama, ya kan? Ini sekat pemisah, ini yang terakhir. Yang pertama, ya pertama itu kalau bentuk dasarnya awal namanya. Tapi kalau kita ingin berikan sifat jadi muannas. Segala yang terkait dengan yang pertama, segala yang terkait dengan dasar kehidupan awal dan sebagainya jadikan ula. Ula. Makanya ini ardun dengan ini dunia itu jadi muannas majazi gitu kan sifatnya karena bercabang, banyak aktivitas dikerjakan. Ini al-ula, ini kehidupan pertama. Ya, ini barzah, al-ula, barzah, akhirah. Maka kita temukan di surah Ad-Duha, walal akhiratu khairul laka minal ula. Ya. Dan yang ini akan menjadi tempat terbaik kata Allah. Kalau kita benar menyiapkan, cari bekal yang terbaik gitu kan. Nah, ini tempat terakhir ini, ujung ini akan menjadi yang terbaik.
ya, yang paling indah, yang paling istimewa. Kalaupun di sini pernah merasakan kebahagiaan, nggak akan menandingi setetes pun kebahagiaan yang didapatkan di sini. Kalaupun kita mendapatkan misalnya kesuksesan, kenyamanan, ketentraman, nggak akan menandingi setetes pun ya segala kemuliaan yang didapatkan di sini akhirat. Kalau memang dapatnya mulia, kalau bekalnya ada di sini. Kalau nggak ada bekal jadi persoalan, ya. Karena itu kita mengetahui ini untuk semangat menyiapkan bekal. Seperti kita mau pergi ya ke tempat-tempat terjauh, kan kita nyiapkan bekal. Ya, kita mau mudik aja cari bekal kok. Coba lihat nanti setiap Ramadan berakhir tuh. Ya, ada mudik kan? Ya kan? Ya, ada mudik setiap Ramadan kita lihat tuh, mudik, akhir tahun bahkan dalam kondisi normal mudik dan sebagainya, ya kan? Nah, ini kan luar biasa gitu teman-teman sekalian. Nah, jadi bekal disiapkan segalanya dikuatkan, apalagi untuk kepentingan akhirat yang lebih dahsyat lagi, maka bekal itu perlu dimaksimalkan. Ini poinnya. Nah, di sini karena ini akhir dari sesuatu, nggak ada kehidupan lagi, nggak ada kehidupan aktivitas maksudnya, nggak ada aktivitas lagi setelah yang di alam ini, nggak ada alam lain lagi untuk kita manusia dan sebagainya, dan hamba-hamba Allah, maka di sini mesti ada puncak akhir, ya, puncak akhir dari kehidupan kita, puncak menetap kita, tempat kita untuk bernaung di dalamnya, ya abadi selama-lamanya. Karena sifatnya abadi, maka semua sifat yang di sini dengan di sini sudah nggak berlaku lagi. Nggak berlaku. Ya, kalau di sini kan kita meninggal tuh. Ya, jadi sabar aja sebentar, sabar aja, ntar juga meninggal juga gitu. Maksudnya kalau kita merasakan gelisah macam-macam, ntar hilang semua kok, nggak ada gelisah lagi kalau udah nggak ada di sini. Ya, nah, tinggal nggak ada gelisah itu kalau ada bekalnya, ya, ya maksudnya gelisah keduniaan. Tapi kalau ini udah hilang, nanti muncul sifat alam kubur. Ya, ya di sini misalnya disebut orang fakir, miskin, ya nggak apa-apa. Sepanjang kita bisa beribadah, menikmati cukup untuk kita, alhamdulillah. Nanti abis ini selesai, hilang kok kefakiran. Kalau bekal kita cukup, di sini abadi. Jadi kalau di sini ada orang kaya, kaya sementara. Kalau fakir, fakir sementara, ya kan? Kalau dia punya jabatan, sementara. Makanya semua sifatnya pun sementara. Jabatan itu purna, ilmu itu memudar. Demikian seterusnya, harta berkurang, terus sampai akhirnya habis. Kalau di sini karena sifatnya abadi, abadi terus. Jadi kalau fakir di sini, fakir selamanya, fakir aja terus. Ya, kalau kaya, kaya terus, bahagia, bahagia terus. Ya, segala hal terjadi dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa yang kemudian ya mengalami penyesuaian, dibersihkan dulu baru ditempatkan di tempat kebahagiaan, sifatnya abadi. Terus jadi di sini puncaknya. Nah, karena ini adalah puncak akhir, maka pilihannya pun sudah cuma hitam putih saja, cuma dua saja. Ya, bahagia atau nestapa. Gini. Bahagia dengan mendapatkan segala kenikmatan, ya, kebahagiaan, kenyamanan yang dapat diraih, sebut dengan naim, ya, atau mendapatkan ya satu kesengsaraan, nestapa, sengsara, nestapa yang sifatnya juga abadi. Ya, kalau ini naim, di sini jahim, ya, jahim. Ini naim, di sini jahim. Hati-hati ya. Yang ini naim mendapatkan kebahagiaan, yang ini jahim, ya kan? Mendapatkan kesengsaraan, ya, hukuman dan sebagainya. Karena hal-hal terkait dengan yang telah saya terangkan. Ini cuma dua, teman-teman sekalian. Tempatnya dua. Nah, di dua ini kebahagiaan, segala sesuatu yang kita ingin harapkan, puncak dari sesuatu, akhir itu kan puncak. Puncak satu hal yang ingin kita harapkan menjadi sebuah bagian dari kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan, kenyamanan, dan sebagainya, itu disebut dengan jannah namanya. Ya, jannah. Puncak sesuatu kebahagiaan, kenikmatan, kenyamanan, ya kesuksesan yang belum tampak, yang belum teraih gitu kan. Itu disebut dengan jannah namanya. Jannah. Pelan-pelan ya. Sedikit saya bagi dulu, share apa yang guru kami telah sampaikan dan kita pelajari. Jadi kalau ada huruf jim, ini, sambung ya, dengan nun, mengawali satu kalimat di bahasa Arab. Pertamanya jim dengan nun dulu, setelahnya pa gitu ya. Nah, ini menunjukkan makna dari kata itu masih tersembunyi. Ya, setiap kalimat kata dibuka dengan jim dan nun, ya, itu artinya yang mau disampaikan itu masih belum tampak, belum kelihatan. Contoh, jin. Kenapa disebut dengan jin? Karena nggak nampak, tersembunyi dalam pandangan kita, tidak kasat mata. Baik ya?
ibu punya janin yang akhwat, yang perempuan. Kan dimulai dengan jim, nun, ya, nun. Janin, janin itu bahasa Arab. Ya. Kenapa disebut dengan janin? Karena nggak nampak dalam pandangan kita kasat mata. Ya, ada di balik rahim yang terjaga di tempat yang sangat kokoh, nggak nampak secara langsung. Disebut dengan janin. Ya. Demikian pula dengan jannah. Perhatikan, jannah. Ya, jannah. Jadi ini menarik nih, tiga kata ini, jim, nun, ta, marbutah. Bisa dibaca dengan fathah, ja, bisa dibaca dengan kasrah, ji, bisa dibaca dengan dhammah, junnah. Ya, kalau junnah itu perisai, asyamu junnatun dalam hadis. Kalau jinnah itu jamak dari kata jin. Kalau jannah itu berarti surga. Baik ya? Kalau terkait dengan akhirat. Ya, kenapa disebut dengan jannah? Karena belum tampak sekarang dalam pandangan kita. Jelas? Di Arab itu sudah mereka otomatis mengatakan kesuksesan yang ingin diraih, gitu kan? Kebahagiaan yang ingin diraih tapi belum tampak disebutnya dengan jannah. Makanya mereka menyebut dulu kebun-kebun sebagai puncak kesuksesan dunia mereka itu dengan jannah. Ya, kalau Anda baca surat Al-Kahf kan, ya kita temukan di antara 4 kisah yang viral, kan kisah keduanya tentang dialog 2 orang sahabat, salah satunya sukses, ya, sehingga dia memiliki kebun. Ya, kalau di Arab itu kan padang pasir Sahara kan. Ya, kalau punya unta itu biasa, dan unta pun banyak yang mewah, yang miliaran sekarang banyak, itu kan. Unta yang hitam, unta yang kekuning-kuningan, kemerah-merahan dan sebagainya. Ada yang punya kuda itu biasa. Ya, tapi kan tandus dan sebagainya. Jadi kalau punya kebun, itu yang nggak biasa, itu yang paling kaya. Apalagi dalamnya ada kebun anggur, ada sungai-sungai, ada macam-macam dan sebagainya. Karena suasananya gersang. Ya, pada umumnya demikian gitu. Ya, makanya mereka mengatakan kebun-kebun itu dengan jannah, sesuatu yang puncak gambaran kesuksesan, gambaran kebahagiaan, ketentraman, ketenangan dan sebagainya. Ya, karena itu Allah gambarkan kepada mereka di surga lebih daripada itu. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Itu kan keindahannya, kesuksesannya, kehebatannya, macam-macamnya lebih daripada apa yang mereka gambarkan di dunia. Dan malah ainun ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Enggak pernah dilihat oleh pandangan sebelumnya kita, terdengar seperti itu gitu kan, yang kita bayangkan, enggak seperti yang kita bayangkan. Lebih indah gitu kan. Ada kolam susu, ada madu, ada macam-macam dan sebagainya yang kita nggak pernah dapatkan dalam kehidupan dunia dan nggak seperti yang kita lamunkan saat ini. Ya, karena itu seringkali gambaran kesuksesan di dunia pun disebut dengan jannah akan apa yang ingin kita dapatkan dalam puncak kehidupan dunia yang belum tampak, yang ingin diraih. Ya, nah, kan ada 4 kisah viral kan di surat Al-Kahf, kisah para pemuda, kan? Ini yang sering kali dibahas, kisah 2 orang sahabat, salah satunya sukses dalam usahanya, yang satu biasa-biasa, kemudian terjadi dialog. Kemudian kisah Nabi Musa dengan hamba Allah yang saleh, Khidir, ya alaihissalam jami'an. Ya, kemudian yang keempatnya kisah tentang Dzulkarnain, kan? 4 ini yang tiap Jumat. Kalau memungkinkan teman-teman, kalau memungkinkan harus bisa sampai memahami. Kan tiap Jumat ketemu tiap pekan insya Allah kalau ajal masih ada. Bukalah tafsir. Ya, yang malam baca Yasin, lihat Yasin, apa maknanya dan sebagainya. Sehingga kita mengetahui makna, tafsirnya apa. Yang baca Al-Kahf, lihat, itu ada pesan hikmah itu. Sesuai dengan keadaan kita. Ya, kalau sedang mengalami begini, ini rahasianya. Mengalami ini, rahasianya begini. Cara menyikapinya seperti ini. Itu insya Allah akan memberikan banyak kesan kepada kehidupan kita. Ini disebut dengan jannah. Ya, karena itu jannah sering dilekatkan dengan kata na'im. Jannatun na'im. Ya, nanti kita turunkan beberapa bagian-bagiannya. Nah, kemudian kesengsaraan dan sebagainya, gitu kan? Nestapa, ya, kalau udah sengsara, kalau Anda ada di bandara yang pengap macam-macam kan merasa panas kan, ya, panas, gak enak gitu kan, kemudian kayak gak nyaman nih, panas di suasananya, nih, kayak terbakar nih, gak enak pilih macam-macam kan, penat dan sebagainya. Nah, itu secara singkatnya, ya, karena hal-hal yang melahirkan panas, membakar dan sebagainya, di akhirat lebih dahsyat lagi. Karena kan harus lebih, ini kan lebih daripada ini pun harus lebih daripada ini dan ini. Jadi kalau di sini ada api, ya di sini harus lebih membakar. Kalau di sini ada panas, ini harus lebih panas dan sebagainya. Kan? Makanya sifatnya disebut dengan jahim. Ya. Kemudian yang disifati oleh jahim itu disebut dengan apa? Nar namanya. Nar. Awas, narnya beda ini ya. Nar, api. Wah, Anda jangan katakan enak dong. Kalau setan ya diciptakan dari api, jin bahannya api gitu kan. Setan iblis itu kan asalnya dari jin yang menyimpang. Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat 50. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbih. Kan? Iblis itu asalnya dari jin yang menyimpang. Sedangkan jin itu bahan penciptaannya api yang menyala-nyala. Quran surah 15 ya. 15 Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan para jin kami ciptakan sebelum manusia dari api yang menyala-nyala. Anda jangan katakan begini, enak dong.
Ya, kalau dari api diciptakan balik ke api lagi. Ya, pikirannya jangan sempit ya, belum tentu karena kualitasnya nggak sama. Ya, dan api ketemu api itu belum tentu juga biasa. Ini kulit ketemu kulit aja bisa kencang. Ini tangan ini kan terbuat dari kulit, pipi terbuat dari kulit. Ketika ditampar kan terasa bagaimana rasanya. Ya itu yang pernah ada dialog ya dari salah seorang yang alim luar biasa ditantang oleh orang-orang liberal pada masanya. Kan nantangin dan banyak orang kalah dan debat. Satu kali tibalah kemudian anak ini masih anak-anak menuju anak muda dan cerdas sekali dan sebagainya. Dan dia berkata, gitu kan? Salah satu pertanyaannya tadi, setan enak dong dicipta dari api balik ke api. Ya, apa jawabannya? Suruh mendekat, begitu mendekat ditampar, pak. Dan marah orang itu. Ya, dalam keadaan marah dia bertanya, kenapa Anda marah? Ya, Anda melukai saya, Anda sakit-sakit. Ya itu bayangkan kulit dengan kulit bisa sakit gitu ya. Ya, maka ini pun kualitasnya tidak sama. Ya manusia dari tanah kembali ke tanah, masuk tanah aja kan silakan bagaimana rasanya. Ya, sedangkan semakin ke bawah kan semakin panas gitu kan. Ya, bagaimana keadaan di dalam tanah semakin ke bawah lapisannya berbeda dan sebagainya. Jadi ini teman-teman sekalian, ini disebut dengan nar. Ya, nar karena sifatnya tadi lebih daripada ini, ya kan? Kalau yang ini hawa terasa panas, ini ya ini harus lebih kuat, lebih membakar. Ya, sifatnya harus lebih membakar, lebih panas, ya kan? Ya, lebih menghancurkan dan sebagainya. Karena itu nanti yang paling ringannya aja, yang paling ringannya itu kalau dicelupkan hancur semua. Sekali celup hancur. Ya, nanti disisakan bagian apa namanya kulitnya itu dibentuk kembali. Ya, hancur balik, dinaikkan lagi, dibentuk lagi. Di Quran surah ke-4. Coba lihat. Quran surah 4. Ayat 56. Ya. Ini standar nar, gitu kan? Standar nar diserap ke dalam bahasa kita menjadi neraka. Nar jadi neraka ya, dalam bahasa kita diartikan dengan neraka. Ya. Kalau ini diserap ke kita disebut dengan surga, gitu kan? Padanan walaupun nggak semisal yang kita bayangkan. Ya. Jannah ini yang paling mewakili semua nikmat dan disifati juga dengan naim. Ya. Kalau ini kita disebut dengan neraka dengan sifat-sifat tadi, ya. Nah ini paling standarnya aja paling ringan begini nih. Innalladzina kafaru, bukan mushafnya, innalladzina kafaru bi ayatina saufan muslihim nara, dia sebutkan. Orang-orang yang ingkar, bandel gitu kan. Ya, dengan petunjuk-petunjuk kami, ada yang mengingkari, ada yang mengolok-olok, ada yang macam-macam, ya. Mengingkari sampai kufur, ngolok-ngolok jadi munafik dan sebagainya. Kan ada munafik dengan kufur ya diantaranya. Kan 3 aja, fasik, munafik, kufur gitu kan, para pelaku maksiatnya. Dan ini perilakunya disebut dengan kafar. Kalau kafar itu teman-teman sekalian, ini bisa mencakup bukan hanya yang tidak beriman sampai kemudian memilih sampai dengan berakhir kehidupannya, sampai meninggal. Tapi juga ada yang mengaku muslim ya, tapi boleh jadi perilakunya seperti orang-orang yang belum beriman, seperti orang-orang kafir. Apa itu? Muslim nggak pernah mau sholat, ya kan? Muslim kemudian menghalalkan maksiat, ya kan? Ya, Muslim dalam konteks ini juga nggak mau zakat. Itu disebut kafar juga, jamaknya kafaru. Menunjuk pada perbuatan. Ya, seperti saya pernah sampaikan di Quran surah 14 kan, surah Ibrahim ayat 7 itu, orang yang diberikan nikmat dia nggak mau bersyukur dengan zakat misalnya, ya. Allah menyampaikan wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Tuh. Inna azabi, ini azab. Inna azabi lasyadid, kan? Kalau kalian syukur, aku tambah nikmatnya. Kalau kalian kufur, kufurnya menggunakan kata kafar. Wala in kafartum. Jadi kalau sudah menggunakan bentuk kafar, itu bentuknya verb, kata kerja, menunjuk pada perbuatan. Ya, bisa langsung menunjuk kepada yang tidak beriman, semua perbuatannya kufur. Ya, nggak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala sepanjang nggak ada imannya. Ya, tapi kalau dia mengaku beriman, tapi di lisan nggak sampai ke jiwanya. Dia mengaku muslim tapi nggak mau sholat, ya. Ini kan apa bedanya gitu dengan orang yang belum beriman? Nggak ada bedanya dalam segi perbuatan, ya kan? Mereka nggak sholat, dia nggak ikut sholat juga. Makanya sindirannya tajam. Penggunaan kata maksiatnya menggunakan kata kafar. Seakan-akan ada kecaman di dalamnya. Kamu ini perbuatannya apa bedanya dengan yang belum beriman, ya kan? Apa bedanya dengan yang kafir itu? Ya, mereka nggak sholat, kamu ikut nggak sholat. Katanya kamu muslim. Pembuktiannya mana? Imannya mana? Ya, ada yang mengolok-olok. Ya, ini yang paling aneh nih. Mengaku muslim, mengaku orang Islam, tapi mengolok-olok agamanya sendiri. Itu paling betah deh. Heran gitu kan. Ya, heran. Setiap ada olokan selalu agamanya yang diklaim sebagai agamanya. Gitu kan. Selalu aja seperti itu.
Ya nggak pernah dia bicara tentang yang lain. Kalau yang lain yang baik-baik, semua kesannya tuh seperti itu. Tapi kalau bicara yang dia katakan agamanya sendiri, itu selalu yang munculnya yang jelek-jelek. Ya, ini yang jadi persoalan. Nah, itu penyakitnya disebut dengan nifak namanya. Apa yang ada di hati nggak sama dengan ada di lisan. Ya, antara lisan dengan hati nggak nyambung, sehingga perbuatannya itu konslet. Lisan dengan hati nggak nyambung, ya perbuatannya apa? Konslet. Kalau nggak nyambung kan arus listriknya jadi kemana-mana tuh. Ya, kan terus kalau listriknya semakin kuat, ya kan? Ya, konslet nggak nyambung kan nyambar-nyambar begini-begini tuh. Itu kan berbahaya gitu. Ya, makanya selalu fisika itu terkait erat dengan konsepsi kehidupan kita secara metafisik. Ya. Nah, ini sama begini teman-teman sekalian. Makanya disebut dengan penyakitnya nifak namanya. Penyakitnya ada di sini, di dalam jiwa, ya, di kolbu. Kolbu jamannya kulub. Penyakit yang merang kepada kulub disebut marad namanya. Fi qulubihim marad, ya. Nah, esensi dari sifat dari marad ini disebut dengan nifak namanya. Orangnya disebut munafik. Jamaknya disebut dengan munafikun. Ya, munafikun pun sama, dikecam juga, bahkan ancamannya lebih tinggi. Ya, innal munafiqina fi darqil asfali minan nar. Kalau ini nar ini, dia itu paling bawahnya tuh, bawahnya lagi di bagian bagian bawah keraknya, kerak yang paling dalam. Ya, nanti ditarik. Kita bicara yang standar dulu yang ini nih, yang paling standar. Ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina, orang-orang ingkar, ya kadang mengolok-olok dan amalnya sangat tipis, dikit, bahkan tidak ada yang mengaku muslim, ya ada yang juga nggak beriman. Ini paling ringan, sawfa nuslihim nar, akan kami tarik tuh ubun-ubunnya. Ya, dan menggunakan di situ ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Ya kan, dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah menjanjikan kalau kamu memang ingkar dari sekarang, aku janjikan ada kesempatan taubat sampai kamu wafat dengan sifat rahman Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau diberi kesempatan sampai akhir dengan nikmat, ya, dengan segalanya, diberikan perangkat, hebat, kebutuhan, bahkan melebihi standar orang biasa, nggak menghubungkan dia dengan Allah juga, nggak mengingat juga, gitu kan, maka ancamannya tinggi. Ya, dengan keagunganku kata Allah akan ditugaskan, diberikan wewenang, ya, kepada hamba Allah nanti yang sangat mulia, punya sifat tertentu, ya, dia akan menarik langsung ubun-ubunnya tuh. Muslihim nar, tarik ubun-ubunnya, celupkan ke neraka. Dan kullama nadijat, ya, juluduhum, ya, sudah matang tuh dicelupkan, begitu dicelup begini langsung hancur. Ya, angkat lagi. Jadi tugasnya itu, ya, celupkan, angkat, zabaniyah itu kan, ya, tarik ubun-ubunnya tuh, ya, diambil sama orang Betawi itu, gua jabanin katanya. Itu dari jabaniyah itu, zabaniyah, tarik tuh, ya, ubun-ubunnya tuh celupkan. Jadi Anda pernah bikin teh celup kan? Ya, teh celup kan begini kan? Gitu kan? Nah, itu tugas malaikat, cuma celup, angkat, terus sekali celup hancur. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Setiap dicelupkan hancur, ya, angkat lagi, ya, bagus lagi, gitu kan? Kulitnya tumbuh lagi, hancur lagi. Sekali celup, gitu kan? Ya, kalau seharinya sama dengan 1000 tahun kan? 1 detiknya sama dengan 48 hari itu rasanya. Pek, masuk. Nah, jadi ini dua tempat ini. Dua tempat ini disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, imma jannah atau an-nar, sebagai puncak terakhir. Sesuatu yang disimpan, tempat untuk penyimpanan tertentu yang disiapkan dan sebagainya, ya kan? Nah, itu disebut dengan mahzan namanya. Mahzan dari kata khazana. Nah, seperti ini. Ya. Tempat yang disiapkan disebut dengan mahzan. Nah, awas, pakai kha ya, bukan pakai ha. Kalau pakai ha, ya, hazina itu sedih namanya. La tahzan, jangan bersedih, gitu kan? Ya, terus nggak usah lidahnya di otak-atik lagi, la tahzan. Jangan disimpan kalau itu ya. La tahzan, jangan bersedih. Ingat, titik beda itu sudah menentukan sekali. Sya dengan sa itu beda. Syakara dengan sakara itu beda. Awas, hati-hati. Syakara bersyukur, sakara mabuk, gitu kan? Awas, itu beda sekali. Syakara dengan sakara, khazana dengan hazina, itu lain, ya. Sini. Nah, yang menjaganya ini kan menyimpan, ya, tempat simpanan, ya, sesuatu yang disimpan di tempat tertentu, ya, keadaannya netral, umum, baik itu tempatnya penyimpanan yang baik ataupun tempat penyimpanan yang tidak baik sifatnya dan sebagainya, disebut dengan mahzan umumnya. Nah, Allah memiliki tempat yang disiapkan, disimpan untuk hamba-hamba yang kembali di yaumul akhir. Ada yang sifatnya baik, penuh dengan kenikmatan jannatun na'im, kan? Ini. Ada yang sifatnya penuh dengan ancaman jahim, disebut dengan nar, yang ini jannah, kan? Nah, ini keduanya mahzan. Ya? Yang menjaganya, penjaga tempat menyimpan itu disebut dengan khazin. Khazin.
jamaknya disebut dengan khazanah. 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 Awas pelan-pelan ya, ikuti pelan-pelan. Ini semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang untuk memudahkan kita mengerti ya, memahami dengan baik. Jelas ya? Yang saya terangkan ini? Ya. Yuk kita urutkan lagi. Tempat berakhir segala hal dalam kehidupan, nanti kembali kepada Allah, akhirat. Ya, dengan segala alur yang kita ikuti, dari sini ke sini kan ada mahsyar dulu, gitu kan? Dikumpulkan, kemudian ada hisab. Ya kan? Nah, setelah hisab itu nanti ada sirat, gitu kan? Nah, ini jembatannya. Sirat. Nah, di sirat ini nanti ada 2 cabang. Nah, ini dia. Kalau bukan ke tempat yang sudah Allah siapkan, yang Allah siapkan disebut dengan makhzan, penuh dengan kebahagiaan nikmat dan surga dengan kenikmatan jannatun naim, atau narul jahim ada di sini, kan? Antara 2 ini. Nah, kemudian Allah tugaskan malaikat ya untuk menjaga tempat ini, sekaligus diberi kewenangan ya untuk melakukan segala tindakan terukur. tindakan terukur dan efektif terkait dengan tugas-tugas di 2 tempat ini. Ya, mereka menjaga dalam bahasa Arab disebut dengan khazin tunggal, kalau banyak itu disebut dengan khazanah, baik di surga, jannah ataupun di nar. Nah, sekarang yang perlu kita ketahui adalah siapa malaikat yang menjaga ini? Khazanah ini, apakah dia punya nama? Seperti apa sifat-sifatnya? Bagaimana karakternya? Bisakah kita pelajari saat ini sehingga nanti kita ada persiapan sampai dengan ke sana? Dengan nah, ini yang coba kita akan turunkan saat ini. Jadi, ini mukadimah pembahasan kita tuh. Ya, mukadimahnya sampai sini. Jadi, ini tempat akhir kita tahu namanya jannah atau an-nar. Dan kita berharap dengan rahmat Allah mendapatkan jannah. Ya, nanti ada malaikat yang ditugaskan. Karena ini kan malaikat bagian akhir yang kita bahas. Dari 10 ini. Dari awal, tuh lihat alur perjalanannya. Alur meyakini pedoman Rasulullah SAW, diangkat sebagai Rasul, ditetapkan di malaikatnya, sampai terus berkehidupan sampai akhir. Ya, 9 dengan 10-nya siapa? Walaupun dari kecil kita menghafalkan A, B, C, dan sebagainya. Yuk kita temukan dulu kata khazanah di dalam Al-Quran. Bismillah. Yang terkait dengan jannah dan nar. Buka surah Az-Zumar, surah 39. Ya, dari ayat 71 sampai terakhir. Saya juga ada mushaf nih. Ya. Masya Allah, dulu kita cetak nih mushaf Al-Akhyar ya. Yuk kita sama-sama buka Az-Zumar, Quran surah 39. Ya. Ada? Dari ayat 71 ya, 71. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya kan? Ada ayatnya? Sudah? Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Dan orang-orang yang, perhatikan kalimat itu, kafaru, kafar. Ingat baik-baik ya. Awas hati-hati tuh. Katanya menggunakan kafar. Jadi di Quran itu ada tiga kata menunjukkan makna kufur. Dan hati-hati cara memahaminya, berbeda satu dengan yang lainnya. Perhatikan, ada kafar, jamaknya kafaru. Ada kafir. Ingat ya, ada kafir, jamaknya kafirun. Ya, kalau dijarkan atau nasab jadi kafirin, sama saja, kafirun, kafirin. Jelas? Yang ketiga ada kufar. Ingat ya, kafar, jamaknya kafaru. Kalimat kafaru pertama kali ditemukan di Al-Baqarah ayat ke-6. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum, dan seterusnya. Bentuk tunggalnya kafar seperti di Quran surah ke-14 Ibrahim ayat ke-7. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum. Kalau disebutkan kafar itu artinya menunjuk pada perbuatan. Jelas ya? Perbuatan yang bertentangan dengan keimanan. Jadi kafar itu lawan dari iman. Ya, kalau kafara lawan dari amana. Kalau ada amana beriman, di kafara kufur. Lawannya, ya paradoksnya, di kafar itu ya, kufur lawannya iman. Kafar itu perbuatan, verbnya. Kafar ya lawannya amana. Amana rasulu di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 285. Amana rasulu bima unzila ilaihi ya mir rabbihi wal mu'minun, dan sebagainya. Jadi amana lawannya apa? Kafara. Kufur lawannya apa? Iman. Jadi kata kafar itu perbuatan, itu lawan langsung, ya antitesa dari kata iman, yang beriman. Jadi kafar itu menunjuk pada perbuatan yang menunjukkan ya lawan atau pengingkaran dari iman, perbuatannya.
yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Itu kafar, menunjuk pada perbuatan. Nah, karena dia menunjuk pada perbuatan, maka di sini ada kemungkinan dua terjadi. Pertama, perbuatan yang dikerjakan memang oleh orang yang belum beriman dan sampai hidupnya berakhir dia tidak beriman. Ya, ingat, karena memang nggak ada iman dalam dirinya, maka dia berbuat ya seperti perbuatannya saja. Dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia nggak zina, ya kan? Ya, mohon maaf, dia berzina, dia nggak sholat, dia nggak puasa, dia zina, dia minum khamar. Ya, jadi kalau ada orang terbiasa minum khamar, makan makanan yang diharamkan dalam Islam, seperti misalnya babi, gitu kan? Ya, kemudian ya berzina, macam-macam dan sebagainya, seperti dianggap biasa, ya, dan dia nggak ada iman. Jadi kita melihatnya memang karena nggak ada imannya. Ya, sedangkan orang beriman kan dijaga. Ya, sudah kalimatnya kan jelas, jangankan berzina, melihat yang tidak baik saja, aurat, ya, pornografi, jangankan porno aksi, berbau pornografi saja kita sudah dilarang. Dan imannya disebutkan dulu. Wa qul lil mu'minina, katakan pada pria-pria beriman, ya ghuddu min absarihim, palingkan pandangannya dari gambar-gambar yang tak elok, pandangan-pandangan yang enggak bagus, kan? Ya wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna, bukan laki-laki saja, perempuan juga begitu. Perempuan ada potensi juga, palingkan pandangan dari yang tidak elok. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Panjang ada iman. Ya. Nah, ini pertama, ada perbuatan langsung yang memang ya belum ada iman dalam jiwanya sehingga perbuatannya itu sudah bertentangan dengan nilai-nilai keimanan. Satu. Yang kedua, ada orang yang mengucap iman di lisan cuma nggak sampai ke hati. Ya, ngakunya beriman hanya memenuhi syarat untuk berislam saja. Tapi karena nggak sampai ke hatinya seperti sering banyak saya terangkan sebelumnya, ya sehingga perbuatannya itu tidak terdorong oleh cahaya iman. Karena kalau sudah sampai ke dalam jiwanya, ya nempel kalimat asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, tembus ke dalam hati, nempel di jiwa takwa, jadi cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim, keluar jadi perbuatan. Nah, ini kata nggak sampai ke jiwa, cuma di lisan. Ini cuma diucapkan aja, ucap, tempel di KTP muslim. Ya, tapi nggak ada dorongan iman yang mendorong dia berperilaku baik, beramal soleh dalam kehidupan. Ya, seperti ibadah ritual nggak kelihatan sholat, ya kan? Nggak kelihatan dia mau puasa, orang puasa dia buka, ya kan? Orang sholat dia mengerjakan yang lain misalnya dan sebagainya. Nah, ini kan nggak ada beda perbuatannya seperti yang pertama. Cuma perbedaannya pada titik yang pertama memang tidak mengucapkan ikrar dia beriman, yang kedua ini mengatakan saya beriman berislam, cuma imannya nggak sampai kepada jiwanya. Maka oleh Allah itu dikecam. Kamu mengatakan beriman, tapi nggak menunjukkan iman kamu. Perbedaannya di mana? Letaknya di mana? Ya kan? Maka disebut perbuatannya disamakan dengan kata kafar. Kafaro. Ya, seperti tadi, orang yang diberikan kenikmatan harta nggak mau zakat. Lantas bedanya apa dengan yang belum beriman? Kalau mereka nggak berzakat karena nggak ada iman. Kamu ada iman nggak mau zakat. Maka kalimat Qur'annya wal in kafartum. Nah, ini ada orang-orang yang seperti ini, teman-teman sekalian, itu disamakan kalimat untuk kecaman. Kalau kembali kepada Allah, tetap memegang teguh perbuatan demikian, nggak taubat dia, maka nanti akan ditimbang. Akan ditimbang ya, di akhirat. Ya, akan dicek dulu, bahkan akhir hidupnya akan ketahuan. Jangan mudah bisa diduga ringan mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah walaupun dia mengatakan saya muslim. Belum tentu kalau nggak disupport dengan amal-amal menunjukkan keislamannya, real Islam. Islam yang sejatinya gitu kan. Sampai kembali kepada Allah ditimbang. Nah, ini berpotensi ada orang-orang ini pelaku maksiat dengan levelnya sampai ke kafar ini, ya perbuatan menyimpangnya, fusuk atau fasiknya itu sampai ke level kafar, ini berpotensi mendapatkan ya hukuman di akhirat. Ya, hukuman karena memang iman tidak dibuktikan, jadi seakan-akan nggak ada kebenaran dari imannya. Nah, itu walaupun dia masuk di tingkat yang terendah tadi, dia masuk ke dalam tempat yang tadi saya sebutkan, Quran surah keempat An-Nisa ayat 56 dengan segala nuansanya yang kita menghindar darinya, kan? Nah, kemudian di sini yang disebutkan wasiqal ladzina kafaru, ya kan? Menggunakan kata kafar. Ingat. Jelas ya? Menggunakan kata kafar. Jadi ada ini tingkat yang paling tingginya nih di nerakanya nih. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Jadi kalau nar jahim aja udah begitu membakar, apalagi jahanam. Jahanam itu kan puncak tertinggi terbesarnya. Ya, jadi Al-Quran menampilkan yang tertingginya dulu untuk memberikan sebuah getaran kepada jiwa, jangan sampai masuk yang ke situ gitu ya. Jahanam itu kan puncak yang tertingginya. Ya, sampai-sampai kalau diserap ke dalam kehidupan kita pun, orang kalau mengutuk sesuatu sudah menggunakan kata jahanam, artinya kan sudah buruk sekali. Ya, coba deh kalau misalnya ada perbuatan yang betul-betul nggak disukai dan sebagainya, dan kita ingin menghindarinya, saking buruknya kan disebutnya dengan jahanam kan. Ya, tindakan
koruptor itu begitu tindakan jahanam, ya pembunuh itu begitu jahanam, ya dan sebagainya macam-macam. Ini menunjukkan bahwa perbuatan yang luar biasa dahsyat yang memberikan dampak yang harusnya betul-betul kita hindari. Maka di sini Allah menampilkan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama, ya ada yang digiring, ya orang-orang yang kufur itu orang ingkar. Tapi yang menarik begini, kok ada kata kafar di sini? Penggunaan kata kafar. Kenapa Allah tidak menggunakan kata kafirin? Kalau sudah kafirun itu langsung memang nggak beriman. Ya, kalau kafirun itu menunjuk kepada orang yang nggak beriman. Kalau kafar itu bisa orang yang tidak beriman, bisa orang yang mengaku beriman, tapi perbuatannya seperti orang nggak beriman. Tadi saya sebutkan nggak sholat, nggak macam-macam dan sebagainya, kan? Tapi lisannya mengatakan saya Muslim. Kalau kafirun, kafir, jamaknya kafirun itu menunjuk kepada orang yang memang nggak beriman. Ya, dan dia punya dua tipe. Bisa berbuat damai, biasa, artinya nggak melukai orang-orang Islam, tidak menyoal Islam juga, dia menjalani kehidupan aja, cuman dia nggak beriman. Ya, cuma kadang-kadang suka ngajak-ngajak. Kadang-kadang suka ngajak-ngajak. Ya, kan zaman Nabi ada tuh sekelompok orang datang ke Rasulullah. Ya Muhammad SAW, kita nggak usah ribut lah, nggak usah berperang. Ya Nabi juga kalau bahasa kita di hatinya siapa juga yang ngajak ribut ya. Siapa yang ngajak perang? Kan kalian yang perangi, kalian yang ngajak ribut. Ya, mereka mengatakan kita nggak usah ribut dah. Kita nggak usah perang, nggak usah ribut-ribut. Gini aja ya. Kita sepakat aja gitu kan. Malam ini kami nyembah Tuhan kamu, besok-besok kamu nyembah Tuhan kita gitu. Ngajak-ngajak. Dia merangi enggak, cuma ngajak-ngajak dan sebagainya. Maka turun satu surah disebut dengan sifat mereka dengan namanya. Namanya Al-Kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun, sampai turunlah kemudian ketentuan yang sangat indah sekali di ujung ayatnya, lakum dinukum waliyadin. Itu enggak ada yang punya kecuali orang Islam. Toleransi tertinggi dalam keberagamaan. Ya, menghormati itu tertinggi. Menghormati itu kan dengan membiarkan, nggak usah ikut-ikutan, silakan aja, silakan. Hormati silakan, nggak mengganggu, nggak apa, silakan masing-masing pilihan. Ya, kalau ditanya kita jawab. Jadi itu sifat kafirun. Makanya jangan heran kalau sekarang misalnya ya nggak memerangi, nggak apa, cuma ngajak-ngajak ada. Itu nggak heran, dari dulu juga sudah ada. 15 abad yang lalu. Jadi kalau nanti ada Car Free Day, ya carnya yang free, ya kan. Tapi misalnya ada orang-orang tertentu nawarin biskuit, nawarin ini itu, ngajak-ngajak, Anda jawab terima kasih atas tawarannya, gitu kan. Sebetulnya 15 abad yang lalu sudah ada yang seperti bapak atau ibu, sana dakwah itu sampai ke surah Al-Kafirun. Itu kafirun. Ada yang sifatnya juga melukai, ada yang sifatnya juga menzalimi dan sebagainya, atau merencanakan sesuatu yang kurang baik misalnya dalam tata kelola kehidupan termasuk bagi orang Islam. Ini berubah nanti namanya menjadi kufar. Jadi ada kafar, ya kafar jamaknya kafaru, ada kafir jamaknya kafirun, ada kufar langsung bentuk jamak kufar. Ya, kufar ditemukan di Quran surah ke-48. Al-Fatah, Quran surah 48 ayat 29. Nanti bisa dicek ya. Quran surah 48 Al-Fatah ayat 29. Ada ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muhammadur Rasulullah, kan? Walladzina ma'ahu, ada walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Perhatikan kalimatnya bukan 'alal kafirin, 'alal ladzina kafaru, tapi 'alal kuffar. Kalau kufar ini memang golongan-golongan yang sudah orientasinya itu menyerang, menyakiti. Ya, menyerang, menyakiti, ekspansi, zalim dan sebagainya, sehingga butuh ada pertahanan. Pada yang demikian tegas. Ya, baik serangan dengan sekarang dengan budaya, dengan pikiran, dengan pengetahuan, kan ada yang demikian. Ya, muncul aliran-aliran baru itu kan direncanakan tuh. Jangan dikira muncul begitu saja. Nanti lain waktu kita belajar nih, ya. Saya dulu dapat 1 tahun tuh pendidikan mempelajari ya tentang aliran-aliran yang sekarang ini muncul macam-macam. Itu akarnya kemana? Itu ada akarnya. Ya, nanti bahasanya tentang orientalisme. Ya, orientalisme nanti akan ditemukan pasca nanti jatuhnya kerajaan-kerajaan dan kemegahan Islam di Barat, di Andalusia, di Spanyol, nanti munculnya gerakan orientalisme. Nanti bisa dibahas. Kita nanti ada buku, ada pegangannya dan nanti bisa dibuktikan. Ya. Nah, itu nanti akan sangat mengejutkan. Kenapa? Karena bagi sementara orang ya kuliah di kampus-kampus tertentu yang begitu hebat dan sebagainya, terutama di luar, ternyata itu produk orientalis. Ya. Yang di dalamnya bahkan dibuka jurusan-jurusan tertentu kajian keislaman. Cuman ya uniknya begitu pada pulang dari situ konslet semua.
Ya, itu dulu kan lancar, qul huwallahu ahad, Allah satu. Pulang-pulang dari sana ya semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, caranya beda-beda. Makanya pada konslet gitu kan. Makanya pada aneh sih, belajar Islam, belajar tentang Quran, hadis ya kajiannya malah di kampus orientalis. Jadi pada kena racun gitu. Ya, ya pindah dulu ya. Nah itu kufar. Jadi pada yang seperti itu mesti tegas, tegas proporsional. Jadi kalau ada gangguan lewat pengetahuan, jawab lagi dengan ilmu, jelaskan. Ya, kalau ada yang mengatakan misalnya begini, begitu, semua agama sama, jawab lagi dengan statement yang jelas. Logika, balas dengan logika. Ini kan ilmu, jawab dengan ilmu yang benar, dengan kejujuran, dengan kebaikan, dan tetap dengan kasih sayang. Kasih sayang itu artinya tetap kita mendoakan, mengarahkan pada kebaikan. Pilihan tergantung masing-masing. Ya, selanjutnya terserah Anda gitu kan. Ya, dan itu membawa kemudian konsekuensi kembali kepada Allah. Objektif semuanya. Balik ke sini, wasiqal ladzina kafaru ya ila jahannam zumara. Ini kan akan digiring orang-orang yang kafar di sini. Nah, pertanyaannya begini, Jahannam itu kan tingkat tertinggi. Nar itu nama umumnya kan. Yang biasanya tadi di An-Nisa ayat 56 kan? Yang biasanya tuh 56. Ya sebiasa-biasanya neraka ya. Oh, sebiasa-biasanya apa? Neraka gitu ya. Awas hati-hati yang kalau dicelupkan hancur gitu. Nah, ini yang tingkat tertinggi Jahannam. Kenapa di sini ada kafaru? Awas, hati-hati nih, level kafaru yang mana? Kalau yang nggak beriman nggak usah kita bahas. Ini ngaku beriman, kan ada perilaku, berarti ada kemungkinan ngaku beriman kan? Siapa golongan di sini yang ada mengaku beriman disebut kafaru dan berpotensi ke neraka jahanam. Hati-hati ya. Awas nih, kafaru itu kan nanti bentuknya bisa macam-macam. Ya, intinya adalah bertentangan dengan keimanan. Ngaku iman di lisan, nggak mau sholat, masuk kategori kafaru. Ngaku beriman, gak mau zakat, padahal wajib zakat, masuk kategori kafaru. Tapi siapa kafaru yang dimaksudkan masuk neraka jahanam ini? Karena di neraka yang standar pun, dalam tanda petik, standar-standarnya neraka, kan? Masuk ke neraka yang itu pun, yang level paling rendah pun, disebutnya kafaru juga. Innalladzina kafaru. Yang ini siapa? Nah, kalau ingin kita tahu jawaban yang ini, buka Quran surah keempat, An-Nisa. Ayat 140. An-Nisa ayat 140, paling kiri sebelah bawah. Quran surah keempat, An-Nisa, ayat 140. Ada ayatnya? وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Ada? Nah, sekarang kita temukan. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a. Ada? Baru kita temukan. Jadi yang dimaksud kafaru di sini kan disampaikan wasiqal ladzina kafaru ila jahannama ya zumara gitu kan. Mereka kelompok digiring tuh. Zumara itu satu kelompok bersamaan digiring. Ayo, giring kelompok bersamaan. Siapa kafaru yang dimaksudkan di sini? Dua golongan. Ya, satu yang memang sampai akhir hidupnya nggak beriman. Selesai, karena bekal akhirat kan iman. Ingat ya, ini kalau akhirat kita bicara tentang hal yang gaib kan? Ya, yang gaib itu turunan untuk pembahasannya dan turunan untuk memikirkannya bukan dengan menggunakan akal. Ya, tapi membacanya menggunakan iman. Dan iman referensinya apa? Kemarin kita bahas ya Al-Quran dengan hadis. Dari Al-Quran dan hadis mendapatkan hikmah, maka akal akan dibimbing untuk menuju itu. Ya, baik. Sekarang perhatikan baik-baik. Yang dimaksud kafaru di sini dua golongan yang untuk masuk jahanam ini. Pertama, kafirin yang memang tidak memutuskan tidak beriman sampai akhir hidupnya. Ya, menentang, bertentangan dengan hukum Allah, bahkan mencari Tuhan selain Allah. Ya, mencari Tuhan selain Allah. Ya, nanti bahkan akan di akhiratnya suruh dicari sama Allah. Ayo cari nih yang kamu pertuhankan. Ayo cari sekarang. Kumpulkan semua gitu kan, macam-macam. Nanti saling menyalahkan itu. Termasuk yang paling menarik nanti setelah ini selesai kita masuk kepada lawan malaikat. Ya, yang kita kenal dengan setan itu. Itu setan masih sempat-sempatnya pidato. Dan sebelum pidato menolak klaim itu. Ya, orang-orang yang pernah mengikuti setan. Ya, mereka berkata gara-gara kamu nih kan, kita masuk ke sini, kita terancam dengan hukuman. Kata setan, ya, saya nggak maksa. Saya kan cuma memberikan was-was. Quran juga ngasih tahu, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Kan? Ya, ada susu-susu. Saya cuma ngajak itu pun halus. Saya nggak maksa. Salah kamu kenapa ikut? Salah kamu kenapa ikut? Dia berlepas diri itu. Ya, nanti berlepas diri itu, semua berlepas diri. Dan setelah itu dia pidato. Nanti kita lihat deh ketika masuk, sempat-sempatnya pidato tuh. Ya, nanti pokoknya kita kalau belajar Qur'annya itu nyambung, wah itu luar biasa deh ya. Jadi satu sisi memberikan kesan tersendiri, sisi lain kita waspada, sisi lain kita takut, sisi lain kita semangat untuk menunaikan amalan. Ya, nah ini kafirin. Kemudian munafikin. Ya, innallaha jami'al munafiqina. Ya, munafikin jamak dari kata munafik.
orang-orang yang kena penyakit nifak. Ya, tadi yang saya katakan, ya nifak nggak sama kesesuaian antara hati dengan lisannya, ya kan? Apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan dengan apa yang diyakini dalam hatinya itu nggak nyambung semua, nggak nyambung semua. Cirinya satu kata Al-Quran itu. Kalau kamu ingin lihat ciri orang munafik satu, ya ini dirangkum langsung di Quran surah keempat ayat 140. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha, ya. Dan telah tetap ketentuan dalam Al-Quran kalau Anda mendengar ayat-ayat Allah diingkari, jelas kufur, ya kan? Dia mengingkari ayat-ayat Allah jelas kufur, selesai. Itu masuk kafirin. Wa yustahza'u biha atau mengolok-olok. Nah, ini munafik. Dia yang kufur yang pertama kafirin, yukfaru biha jelas kafirun, ya kan? Wa yustahza'u biha mengolok-olok munafikun. Nah, ini yang suka ngolok-ngolok ajaran agama sendiri. Ya, ngolok-ngolok orang Islamnya yang beribadah, yang taat, tuh kan? Ngolok-ngolok agamanya sendiri, ngolok-ngolok isi dari tuntunan keagamaannya macam-macam. Akan ditemukan. Ya, atau mencoba memalingkan dengan cara yang tidak benar. Jadi padahal dia ngaku muslim, tapi dia kok membawa ajaran yang lain gak sesuai dengan isi-isi pedoman dalam Al-Quran dan hadis. Bawa ini, bawa itu yang gak ada kesesuaiannya, bahkan bertolak belakang. Dan uniknya ketika orang konsisten mengerjakan ajaran Al-Quran dan itu dijamin misalnya oleh undang-undang setempat seperti di kita misalnya kan, di Indonesia, alhamdulillah bersyukur pada Allah. Pasal 29 ayat 2, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi kalau kita ibadah kita dijamin, sholat dijamin undang-undang, nggak boleh diganggu orang sholat. Mau sholatnya tahajud kah, sholat duha kah, sholat witir kah, macam-macam kah, ya kan? Baca Quran, menghafal Quran dijamin, ya. Memelihara jenggot, merawat, berhijab, bernikab itu bagian dari ibadah. Levelnya kan beda-beda, ya kan? Ada yang sunnah kah, ada yang wajib kah, ada yang macam-macam, silahkan sesuai dengan levelnya. Ada yang mubah, nggak ada masalah di situ. Ya, yang aneh itu negara menjamin, negara memberikan jaminan. Quran pun menghadirkan pedoman. Nah ini ngolok-ngolok, ya kan? Waduh, datang ninja tuh. Nah hati-hati tuh, ya kan? Ya ngolok-ngolok perempuan bernikab dan sebagainya. Awas nih, waduh calon teroris nih. Wah, masuk pesantren. Hati-hati tuh. Dia lisannya mengatakan dia muslim, tapi saat yang bersamaan dia cela tempat menimba ilmu agama, dia cela sebagai sarang teroris. Ya, orang berjenggot dia kecam dan sebagainya. Orang merawat dengan baik ya dan sebagainya. Itu. Ini hati-hati, itu nifak itu. Ya, puncaknya apa? Dia mencela tauhidnya sendiri. Di dasar keyakinannya kepada nilai keberagamaannya yang bahkan dijamin oleh undang-undang dan menjadi hak asasi di setiap tempat, ya kan? Hak tertinggi yang sangat dihargai, ya hak untuk beragama, hak berkeyakinan, itu dicela sendiri. Ya, digoyang tauhidnya. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Dipaksa keluar dari keyakinan untuk meyakini apa yang mereka buat. Dan saat yang bersamaan dia bisa mengatakan saya muslim. Itu konsletnya kan luar biasa tuh. Ya, jadi kalau masih ada pengikutnya, aneh tuh pengikutnya. Ya, kalau listrik konslet itu diperbaiki, ya, bukan dipegangin. Nah, ini kok pikiran konslet diikuti, diperbaiki. Jadi yang listrik konslet itu kan bahaya. Ini ada listrik konslet bahaya, diperbaiki. Panggil dari PLN, betulin satu-satu tuh, panggil pakarnya, betulin, rajut lagi, bukan dipegangin. Ini bukan masyarakat datang, apaan tuh? Konslet dipegangin. Ya, jadi kesetrum semua. Ya kan? Ya sama pikiran konslet itu jangan pada diikutin. Kalau diikutin kesetrum semua nantinya. Ini bikin seminar, bikin stadium general difasilitasi ya kena setrum semua. Makanya kata Al-Quran, innakum idzam mithluhum, semakin lama disimak mirip-mirip dengan mereka nantinya. Lama-lama ikutan, minimal Anda bela. Ya, itu sudah. Ya, itu nirgelar, mau pakai kiai, mau pakai buya, ustadz, dokter, profesor, kalau menyimpang ya menyimpang, standarnya udah ada. Jangan diikutin. Ya, kalau ada channelnya unsubscribe langsung, jangan pernah disimak, bukunya jangan dilihat, selesai. Tapi Quran mengatakan nggak usah mencela kok. Coba lihat, tunjukkan pada saya ayat mana yang hadir di situ celak mereka, hinakan mereka, bully, nggak ada. Indah sekali. Quran tidak mengatakan cela, ya hina, bikin nggak usah dicela karena mencela yang tercela itu buang-buang waktu, buang-buang energi. Perbuatannya sudah dicela, nggak dicela pun tetap tercela. Jadi nggak usah mencela lagi. Cukup tinggalkan aja kata Quran. Fala taqudu ma'hum, jangan sertai mereka. Udah jangan sertai, jangan tonton, jangan lihat macam-macam. Biarkan serahkan pada pakarnya. Kalau listrik konslet panggil PLN, panggil jawab pakar listrik, dia sambungin kembali. Biarkan ulama bicara, tunjukkan yang benar. Setelah itu ikuti kebenarannya. Innakum idzam mithluhum, kalau Anda terbuai diikuti fasilitasi, ikut nanti. Kalau sudah ikut masuk golongan, apa golongannya? Munafik, jamaknya munafikun. Kalau munafikun direndahkan pakai jar khafad, jadi rendah, turunkan ke bawah, harakatnya kasrah, pecah, hancur.
Kasrah itu kan dari kata kasrah, pecah, hancur. Akan dipecahkan, dihancurkan. Makanya Allah rendahkan menggunakan jar di situ. Innallaha jami'ul munafiqin. Nggak diangkat, direndahkan ke bawah. Ya, kalau ngerti bahasa Arab nanti ada jar, ya, khafad, ya, alamatnya kasrah. Ya kan? Kalau jamak nanti menggunakan ya dan thubutun nun di akhirnya kalau dia mudzakkar salim. Innallaha jami'ul munafiqin, Allah akan kumpulkan orang-orang munafik itu. Kenapa munafik didahulukan dibanding kafar? Ini unik nih. Padahal awalnya wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati la yukfaru biha, kan kufur dulu kok. Kafirun dulu kan? Ya, setelah itu wa yustahza'u biha, munafikun. Sifat munafiknya yustahza, mengolok-olok, merendahkan. Tapi ketika dimasukkan neraka jahanam, munafik didahulukan. Innallaha jami'ul munafiqin. Munafiknya dulu baru wal kafirin. Jadi kalau tadi digiring, yang dimaksudkan di sini wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara, Quran surah ke-39 ayat 71, ya akan digiring tuh kan? Ya, orang-orang yang kufur menggunakan kata kafaru, yang dimaksud di sini munafik dengan orang kafir. Kenapa orang munafik didahulukan dibandingkan dengan orang kafir? Karena kecamannya tinggi. Orang kafir memang nggak beriman, nggak ngaku beriman. Ini kita bicara akhirat ya. Ya, bukan bicara dunia. Ini kita sedang bahas Quran dalam konteks keimanan kita. Ya, kalau kita mau bandingkan diskusi ya sah-sah saja, silakan, nggak ada masalah. Ini terbuka ya. Jadi kita bahas, ini konteksnya sedang membahas Al-Quran. Ya kan, dan dijamin oleh undang-undang nih. Kita sedang ibadah untuk penguatan akidah. Ya kan? Di kepercayaan lain mungkin ada konsepsi berbeda, silahkan kita menghormati. Toh pada akhirnya pembuktian konsepsi apa yang benar, ya kan? Ini ya. Jadi di sini ilmiah pembahasan kita. Nah, jadi ketika dibawa nanti kemudian duanya disatukan. Kenapa munafik didahulukan? Innallaha jami'al munafiqin. Karena munafik ini ngaku beriman. Kafir memang sudah nggak beriman. Lawan dari iman kan kufur. Emang udah nggak beriman. Ya, jadi dalam tanda petik ya wajar gitu kan? Ya wajar karena nggak ada bekal ya. Tapi kalau munafik dia mengatakan saya muslim, saya beriman. Tapi bukan hanya tidak membuktikan iman, dia mengolok-olok orang beriman dan mengolok-olok keyakinannya. Maka dia didahulukan. Kemana digiringnya? Ila jahannam jami'a, neraka jahanam. Ya. Bahkan nanti begitu kufur dilempar, yang kafir dilempar, ya munafik dilempar, dipastikan diperintahkan ya kepada penjaga neraka. Yang munafik itu lemparnya ketika dilempar mesti masuk sampai ke ke arak yang paling dalam ya. Ya, kalau kita ke keraknya, ke yang paling dasarnya di neraka. Ya, makanya kalau kita buka teruskan An-Nisa'nya ya, sampai ke 142, 143 ya, kita akan temukan nanti di akhirnya innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Ya. Kan 142-nya innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum. Ada kan ya? Ya, kemudian terus sampai ke bawahnya, ya di situ nanti ada innal munafiqina fid darqil asfali minan nar. Ya, orang-orang munafik itu tempat terbawah, kerak neraka. Jadi kalau dilemparkan tuh orang munafik tuh diperintahkan oleh Allah kepada penjaga, ya, kepada malaikat penjaga di neraka itu, pastikan sampai ke dasar neraka yang paling bawah dan jahanam. Jahanam, bukan yang biasa. Nah, jadi kalau dilemparkan urutannya tuh biasa, jahim, jahanam. Yang paling bawahnya. Jelas ya? Nah, sekarang belum ketemu nih penjaganya. Yuk kita teruskan. Kita teruskan. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Tadi kan digiring nih. Orang munafik, orang kafir dan sebagainya digiring nih. Sampai ke depan pintu neraka. Tadi kan saya katakan, tempat yang disiapkan kan neraka. Ya, tempat disiapkan makhzan. Penjaganya disebut khazin, ya kan? Kan? Kemudian kalau banyak disebut khazanah kan? Khazanah. Karena neraka kan tadi saya sebutkan ada level yang standar, standar neraka, standar, kan? Kemudian ada yang sedang-sedang, jahim, kan? Nar, standar, jahim. Ada yang paling dahsyat, jahanam. Ya, bahkan terus tuh levelnya, level tuh. Ya, kayak keripik pedas gitu kan, pedasnya makin tinggi, makin levelnya terus, makin dahsyat sampai ke bawahnya. Berarti penjaganya pun, ya, pintunya pun bukan satu kan, mesti banyak kan? Makanya di sini disebutkan jamak, futihat abwabuha, pintu-pintunya ya, dibuka. Nah, kemudian setelah pintunya dibuka apa yang terjadi? Wa qala lahum khazanatuha. Ah. Ini dia. Kita temukan kalimat khazanah. Ini yang saya maksudkan. Wa qala lahum khazanatuha. Ya. Maka para penjaganya mengingatkan kepada mereka, mengecam kepada mereka, mengecam. Wah, dikecam tuh. Nih pintu, sebagainya. Itu neraka. Neraka ya. Ingat, neraka. Neraka nih. Nih admin nih, awas hati-hati nih. Ya. Nah ini nih, ini abwab. Hatta idza ja'uha, ya futihat abwabuha. Buka pintunya.
Tadi kan digiring tuh, digiring. Dan cara menggiringnya hati-hati, bukan menggiring kayak orang ke surga. Ya, atau kita minta semua berbaris, enggak. Saufa nuslihim nara. Ya, kembali ke An-Nisa itu ayat 56, ubun-ubunnya ditarik. Jadi direndahkan, tarik semua. Ya, semua tarik tuh. Direndahkan sampai ketiba di depan pintu nerakanya. Ya. Kemudian waqala lahum khazanatuha, para penjaganya. Ini khazanah yang tadi saya sampaikan. Ya, disebut dengan khazanah. Kita temukan ya kalimat khazanah ya. Khazanatuha. Qala lahum khazanatuha alam ya'tikum rusulun, dan seterusnya. Ya, dikecam nih, ada kecaman. Kalian ini ya kurang apa lagi, udah diberi nikmat, ya berlimpah ruah, nggak kenal Allah juga, dikirimkan rasul, nggak mau diikutin juga, dengar azan tiap hari dikasih telinga, nggak mau respon. Ngelihat orang ke masjid, ngelihat orang baca Quran malah dimarahi dan sebagainya. Wah, udah nih dikecam habis di sini nih. Ya, dan nggak ada senyumnya sama sekali. Nggak ada senyumnya. Ya keras. Kemudian bengis dan sebagainya. Buka Quran surah ke-66. Ayat yang ke-6. Ini sifatnya nih. Sifat ya, penjaga khazanah ini penjaga. Penjaga neraka. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum, Quran surah 66 At-Tahrim ayat 6. Terus kan? Hei orang-orang yang telah beriman, jaga imanmu dengan baik, ya, tingkatkan ibadah, jaga baik-baik iman itu. Kenapa? Ya, karena akhirat lebih dahsyat. Iman itu bekal akhirat. Ya, akhirat lebih dahsyat daripada dunia. Jaga baik-baik, jaga baik-baik. Jangan sampai nanti ketegangan itu berakhir dengan nestapa, dengan sengsara. Ya, perbaiki imanmu. Ku anfusakum wa ahlikum, jaga diri dan keluargamu. Ya, ini keluarga itu disertakan supaya kita ingat-ingat betul. Ya, disertakan kepada kita. Seperti kita jaga keluarga saat di dunia. Kan kita nggak mau keluarga kita dicela orang. Ya, kita kan merasa sedih kalau manggil-manggil sedang sakit aja kita perhatiannya luar biasa. Anak sakit perhatian luar biasa. Itu kan? Anak kesakitan kita luar biasa selamatkan macam-macam. Nah, sekarang kalau udah berpisah di akhirat lebih dahsyat lagi. Ya, saya cuma bilang begini Bu, ya maaf ya Bu ya Pak ya. Bagaimana perasaan kita nih sebagai ayah, sebagai ibu dalam saat yang bersamaan ketika anak menjerit-jerit, "Mama, Papa, tolong selamatkan saya. Tolong saya. Ma minta syafaat Ma sama Allah, Ma. Bapak tolong Pak, selamatin saya Pak di sini Pak. Ya, Anda sekarang pengen sholat, Anda sekarang pengen zakat, dan sekarang sudah nggak ada waktunya lagi. Fa asaddaqa wa aku minas shalihin." Semua berkata, kami ingin kembali ya Allah, sebentar aja. Dan mereka minta tolong dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya kan? Ya, sementara anehnya begini, saat di dunia itu kan dikasih gambaran. Saya beri ilustrasi begini ya. Kalau ada kebakaran dalam rumah, anak-anak terjebak di dalam, ya kan? Apa yang Anda lakukan? Anda akan berusaha sedapat mungkin kan? Dobrak kamarnya, dan terus begitu terjebak di dalam lagi tidur anak-anak tuh. Terus dikasih tahu, bangun kebakaran, nggak mau bangun. Nah, Anda biarin aja tidur. Itu kan pasti Anda akan merespon, refleks Anda katakan, ayo bangun, ditarik kan. Anda pasti akan seret kan. Anda seret, Anda keluarkan, dia baru sadar kebakaran, Anda tarik kan. Ya, saya cuma mau ngasih tahu, api neraka lebih panas. Lebih panas. Lebih dahsyat, lebih luar biasa. Ya, Allahu Akbar. Semoga Allah melindungi kita ya. Kalau kita baca dengan iman. Lebih dahsyat, ancamannya lebih tinggi. Jadi wajar. Kalau ada pancaran iman itu tidak dibuktikan, orang tua mengingatkan tuh wajar, nggak usah marah. Kalau sholat lagi malas, ya orang tua harus paksa anaknya, cepat sholat, cepat begini. Wajar, karena api neraka lebih panas. Kalau rewel, kalau bawel, kalau mengingatkan macam-macam, jangan marah. Kenapa? Karena pancaran iman yang bicara. Jadi kalau ada orang tua mengingatkan seperti itu, ya duhai, kan saya pernah mengalami masa-masa demikian dan sebagainya. Kita semua kadang-kadang diingatkan seperti itu, kan? Atau orang tua juga dengan supportnya. Kita melihatnya jangan orang tuanya. Atau melihatnya jangan anaknya. Ngelihatnya pancaran imannya. Jadi kalau orang tua ingatkan, guru kita ingatkan, oh ini imannya berbicara. Iman saya sedang dikhitab, diajak bicara. Saya diingatkan. Kenapa? Ghilazun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak ada canda-candanya dikit pun. Malaikat ini enggak ada canda-candanya. Enggak ada senyum. Enggak ada senyum keras, bengis. Ya, keras, bengis dan sebagainya. Pernah dalam satu riwayat Nabi SAW itu menyampaikan, ya ketika beliau itu diisrakan kemudian mi'raj, nanti sangat populer sekali di kitab-kitab hadis, juga ada di kitab-kitab tentang riwayat ya dan sebagainya, ya di Al-Bidayah wan Nihayah, kemudian juga di tafsir-tafsir dan seterusnya. Ketika beliau diisrakan kemudian dimi'rajkan, kan itu terus disambut semua malaikat.
Semua mendoakan khaira, 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 masya Allah, orang baik datang, semua baik, ini baik dan sebagainya, baik, baik, baik. Semua senyum, kecuali satu. Satu nggak senyum. Tapi mendoakan juga sama seperti yang lain. Nabi keheranan bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril itu siapa? Dia berkata perkataan yang sama dengan yang lain. Ya khaira, mendoakan saya, mengatakan yang baik-baik dan sebagainya. Tapi nggak ada senyumnya sedikit pun. Disebutkan oleh malaikat Jibril, dia penjaga neraka katanya. Dia penjaga neraka dan pimpinannya. Ya, siapa pimpinannya? Nanti kita masuk ayat lagi. Ya, jadi ini gambaran ini dijaga nih. Ya, jaga. Berarti kan banyak kan yang jaga itu. Nah, begitu dimasukkan, disiksa, baru kemudian dihukum dan sebagainya, dihukum terus. Habis, mereka kemudian memohon, minta dibebaskan, minta kepada Allah, gitu kan? Ya, melalui malaikat-malaikat penjaga ini. Ya, karena malu kepada Allah, minta kepada malaikat itu. Ya, ini direkam dengan sempurna, ini digambarkan dan nggak ada yang menyebutkan ini kecuali Al-Quran. Buka deh, buka Quran surah ke-40 Ghafir, ayat 49 sampai ayat 50. Ya. Ayat 49 sampai 50. Saya mau terangkan dari akarnya ya, sampai kita mengerti kemana nanti. Yuk kita sama-sama buka. Tadi kan 39 ya, sekarang surah 40. Surah 40 Ghafir, ayat ke-49 sampai ayat ke-50. Ada? Wa qala alladziina fin nari. Ada? Wa qala alladziina fin nari. Ada ya? Yuk kita baca tuh. Jadi ini kan tadi baru digiring sampai depan pintunya kan? Quran surah 39 ya ayat 71 kan? Digiring kan? Dikecam. Nah, sekarang udah masuk nih. Alurnya nyambung tuh. Udah masuk tuh. Surah 40 ayat 49 udah masuk. Wa qala alladziina fin nari. Maka berkata orang-orang yang sudah masuk. Fi itu udah masuk ke dalam. Fi udah masuk ke dalam. Jadi fi di dalam. Aina Muhammad ya? Kemana adik Muhammad itu? Oh, fil bait, dia di dalam rumah. Kan? Dia masuk dalam. Wa fil masjid, dia dalam masjid. Wa qala alladziina fin nari li khazanati jahannam. Maka, kan orang-orang yang sudah masuk ke neraka, ke jahanam itu tadi ini nyambung yang tafsir di Az-Zumar tadi, ya. Mereka kemudian meminta, ya memohon kepada siapa? Li khazanati jahannam, kepada para penjaga. Khazanah ingat tadi saya sampaikan, bentuk jamak dari kata khazin, kepada para penjaga neraka. Ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Ya, tolong mintakan kepada Rabbmu gitu kan. Ya, para penjaga tolong mintalah kepada Rabbmu. Kami minta syafaat, ringankan aja deh. Ringankan sehari aja dari siksa ini. Sehari aja minta. Ya, sehari itu berapa lama gitu kan? Ya, minta 1000 tahun gitu ya. Minta tolong diringankan sehari aja, minta ringankan, minta. Karena saking malunya menghadap Allah. Ya, dihisab aja udah tertunduk kan? Wa yad'u thubura, mereka mengatakan, wah udah menghitam. Swaddat wujuhum. Di Quran surah Ali Imran itu kan, kalau kita baca terus dari ayat 105 terus itu kan sampai 109 paling kanan dari tengah sampai dengan ke bawah ya. Ya. Yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh. Pada hari-hari ada wajah yang kemudian memutih gembira bersinar, ada yang menghitam. Jadi wajah udah menghitam, udah malu tunduk, udah nerima kitab di belakang punggungnya, wa yad'u thubura dan mengatakan celaka. Fa amman utiya kitabahu wara'a dhahri. Ya, kemudian siapa yang diberikan kitabnya di belakang punggungnya, lalu dia mengatakan celaka, saya celaka, udah malu, nggak bisa natap Allah lagi, takut dia. Maka ketika dimasukkan ke neraka pun dia minta kepada penjaganya, yang dia rasakan ini mungkin bisa memohonkan kepada Allah, karena kami sudah nggak sanggup, malu kami. Ya, kata mereka, bukan kita ya. Mereka berkata malu, sudah mereka minta, lo mohonkan kepada Rabbmu, hai para penjaga kita, yukhafif 'anna yawman minal 'adzab, sehari aja ringankan azab untuk kami. Maka mencoba meminta, nggak ada yang respon. Kenapa? Karena tugas mereka menghukum, bukan mengajukan proposal permintaan. Jadi malaikat tuh begitu, disuruh tasbih aja, disuruh tahmid aja, cabut nyawa nyabut, disuruh hukum aja, nggak ada urusan dengan yang lain. Jadi mereka itu tupoksinya, ingat kalimat dari Quran surah 66 ayat yang ke-6, la ya'sunallah, nggak akan bermaksiat. Ya, Allah mengatakan, ghilazun syidadun, kamu bengis ya, keras. Gak boleh senyum, gak akan senyum, gak bisa dicandain. Anda mau masuk surga, ketemu malaikat itu misalnya, cuma nengok dari jauh, Assalamualaikum, surga dulu ya, gak akan ketawa. Ya, dia mengucapkan selamat aja, tapi gak ada ketawa-ketawanya. Nanti kalau udah masuk ya, surga maksudnya, kelihatan. Kalau nanti misalnya, kan nanti ada orang-orang di neraka tuh minta cahaya kepada kita insya Allah. Ya, tolong bagi dong cahayanya, ya bagi sedikit aja kepada kami. Ya, faktabis iktabis itu mengambil sedikit, minta. Ya, faltamisun nura. Ya, mereka ingin berusaha mengambil sebagian dari cahayanya. Minta dong sedikit, kami ingin ngambil dari bagiannya. Gak bisa. Ya, gak ada senyum-senyumnya malaikatnya.
Itu. Jadi kalaupun dimintakan proposal mereka, nggak bisa. Karena nggak ada tupoksinya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Tugas kami menghukum, bukan ngajuin proposal. Hukum. Maka ketika mereka putus asa dengan para penjaga itu, mereka minta kepada pimpinan penjaga itu. Pimpinannya. Siapa pimpinan mereka? Pindah surah. Surah 43. Ayat 77. 43 Az-Zukhruf. Ayat 77. Ya, saya buka mushaf supaya saya ingin contohkan gitu kepada teman-teman. Ya, kami menghafal tapi kami ingin contohkan. Ayo, kalau kajian bawa mushaf. Lihat ya. Ya, saya juga lihat buka tafsirnya, ada tafsir untuk menunjukkan bahwa apa yang kita sampaikan merujuk pada keilmuan juga yang disampaikan para ulama. Ayat 77. Ada? Wanadau ada? Wanadau ya maliku ada? Ayo, paling kanan agak ke atas sedikit. Wanadau ya maliku liyaqdi alaina rabbuk. Ada? Qala innakum makithun. Nah, setelah mereka putus asa minta kepada para penjaga yang biasa, ya, di pintu-pintu neraka udah disiksa habis di dalam, minta kepada mereka, masih khazanah tuh yang tadi itu khazanah. Sekarang mereka minta pada pimpinannya. Siapa pimpinan dari malaikat penjaga neraka itu? Namanya Malik. Nah, makanya kita kenal istilah Malik kan, malaikat Malik. Awas. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, hafalan dulu kan? Raqib, Atid, Malik. Ya, siapa Malik di situ? Dia ada ayatnya di Quran. Quran surah 43 ayat 77 kita temukan dari sini. Masya Allah, ketemu malaikat Malik setelah 1,5 jam kita bahas nih. Baru nyampe nih ke Malik nih. Nah, jadi kalau kita nggak bahas begini, kita nggak ngerti kalau ini pimpinan malaikat neraka. Waduh, datang nih Pak Malik nih, pimpinan malaikat neraka nih. Padahal dia auditor misalnya. Ada auditor namanya Malik. Baik, jelas? Wanadau, kemudian mereka setelah putus asa minta sama para penjaga yang umum-umum itu, minta sama pimpinannya. Ini yang dikonfirmasi sama Jibril, yang tadi Nabi Muhammad SAW itu naik, mi'raj kan, ketemu dengan berbagai malaikat, kan? Ketemu malaikat Malik. Maka malaikat Jibril menyampaikan, yang ini penjaga neraka, ini pimpinannya namanya Malik. Ya? Nah di Al-Quran disebutkan, wanadau ya Maliku. Ya, wanadau, maka mereka kemudian memohon kepada pimpinan dari malaikat itu, penjaga neraka namanya malaikat Malik. Ya Maliku, hai yang memiliki kewenangan, diberikan kewenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malaikat Malik pimpinannya, liyaqdi alaina rabbuk. Ya kalau memang udah nggak bisa gini, udahlah. Akhiri aja hidup kami, mohonkan kepada Rabbmu. Mintakan kepada Allah, akhiri aja kami ini. Ya, wafatkan aja, matikan aja kami gitu. Liyaqdi, qadha itu artinya menyelesaikan segala hal. Artinya mereka memang udah putus asa dari siksaan saking pedihnya, udah wafat aja, nggak usah dihidupin, nggak apa-apa gitu. Yang penting habis semuanya. Ya. Ah, itu apa jawabannya kemudian? Jawabannya kemudian qala innakum makithun. Ya. Dijawab oleh malaikat Malik bahwa perintah dari Allah, kalian itu tinggal, kekal di sini, begitu, nggak ada meninggalnya. Ya, udah begitu aja kalian, siksa-siksa aja sampai habis. Akhirat tuh nggak ada meninggal. Kalau meninggal di dunia, nggak ada meninggal lagi. Kalau udah meninggal selesai kan, nggak ada meninggal lagi. Bisa meninggal 2 kali. Dan malaikat Malik nggak ada canda-candanya. Ya Malik tolong, apa dul? Nggak ada, masa meninggal 2 kali? Nggak ada begitu. Ya udah, innakum makithun, gitu aja, bengis, keras, kejam. Innakum makithun, tinggal kalian situ. Udah gitu aja. Ya. Dan ini kalau kita buka kitab tafsir teman-teman sekalian, ini saya ada kitab tafsir ya, beberapa gitu kan. Ini ada At-Tahrir wa Tanwir juz yang ke-25. Ya, karya Syekh Tahir Ibn Ashur. Ya. At-Tahrir wa Tanwir. Jadi kalau kita dapatkan di sini, ternyata teman-teman sekalian, ini luar biasa nih, ya, luar biasa nih keterangannya nih. Allahu Akbar. Wal qadha bimana al-imata ka qauli fa wakazahu Musa fa qadha alaih. Ya, seperti Quran surah ke 28 Al-Qasas ayat 15 ketika Musa memberi pelajaran kepada kaum yang ngeyel, kemudian tiba-tiba dengan tamparan itu dia meninggal. Qadha di sini adalah mewafatkan, minta diwafatkan. Sa'alallah an yuzila anhum al-haya liyastarihu min ihsasil adab, ya kan? Wa hum innama sa'alallaha an yumitahum fa ajibu bi annahum makithuna jawaban jami'an li nafyil imatah wa nafyil khuruj fa huwa jawabun qati'un lima qad yas'alunahu min bu'din. Allahu akbar. Ya. Jadi mereka meminta kepada Allah lewat malaikat itu bahwa tolonglah wafatkan aja, kami udah nggak tahan dan sebagainya. Lalu jawabannya apa? Kalian tinggal, nggak ada kematian lagi di sini.
Ya, kalau kita nanti buka di riwayat-riwayat lain, teman-teman sekalian, di tafsir kalau kita padukan beberapa tafsir yang lain menginformasikan mereka tuh meminta lama, kan? Malaikat diam. Sampai disebutkan 80 tahun baru terjawab. Diam. Ketika ada perintah dari Allah, innakum makithun. Kalian diam. Ya, sudah. Artinya apa? Kekal di dalamnya. Maka di situ kita dapat di kalimat-kalimat penghuni neraka itu kalau nggak ada pernah bekal iman, bukan pelaku maksiat ya, yang memang ada iman dan bermaksiat sehingga harus dibersihkan di neraka, tapi murni karena munafik, ya benar-benar munafik dan kufur, nggak ada iman sama sekali, maka tempatnya khalidina fiha, kekal di dalamnya. Jelas ya? Khalidina fiha. Kecuali ada orang yang pernah kemudian ada iman dalam dirinya, tapi iman itu tertutup oleh kegelapan-kegelapan dari perbuatan maksiat dan kekufuran-kekufuran, keburukan-keburukan, ya kan? Yang pernah muncul dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Kufur di sini dari perbuatan, bukan kufur akidah. Maka dia akan dibersihkan dulu di neraka ini. Ya, bersih-bersih, namanya bersih tetap neraka juga, gitu kan? Hati-hati, jangan dianggap ringan. Nanti babnya ada di Al-Bukhari. Jadi Kitabul Iman nanti kita temukan di kitab yang kedua, Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, nanti disebutkan bagaimana mereka kemudian dengan rahmat Allah diangkat dalam keadaan gosong, dimasukkan kemudian ke dalam surga dengan rahmat Allah. Dan hilang seketika apa yang dirasakannya. Jadi ini yang disebut malaikat Malik pertama. Ya, tempat pertama di akhirat nanti disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disimpan bagi hamba-hambanya yang pertama kufur kepada Allah. Sengaja bahkan mencari Tuhan lain selain Allah, mengkhianati Allah Subhanahu wa taala. Mengkhianati Allah, bahkan ada yang mencela Allah, mengecam Allah. Allah biarin deh, dimaafin selama di dunia, dikasih maaf dalam bentuk itu, dikasih waktu untuk bertaubat. Dibiarkan dulu, biarkan dikasih petunjuk, sayang Allah kasih petunjuk, kasih lagi harta, kasih ini, kasih itu supaya mendekat kepada Allah. Nggak mau juga sampai meninggal. Ya sampai nyawa di kerongkongan, baru mengatakan aku yakin beriman pada Tuhannya Musa dan Harun. Ya, kemarin kemana aja? Setelah nyawa di kerongkongan baru mengatakan demikian. Meninggal, selesai. Ancaman tinggi. Ya, maka yang seperti itu termasuk orang munafik, tempatnya di neraka, disiapkan. Pimpinan penjaganya disebut apa? Malik. Jadi Malik itu adalah pimpinan penjaga neraka. Ya, jadi kalau disebutkan Malik ya, dari malaikat begini diurutkan, maka yang penting kita ingat adalah bukan namanya. Sifat, karakter, ancaman-ancamannya yang menjadikan kita merasa takut dan menghindarinya. Makanya kan fitrah hukum umum diterapkan dalam kehidupan kita. Lihat di KUHP macam-macam kan? Itu kan disebutkan kalau ancaman tinggi berarti perbuatannya itu harus betul-betul dihindari. Coba lihat kalau ada hukuman ancaman mati misalnya kan, kita kalau naik pesawat dari luar negeri itu mau landing, ya misalnya landing di Soekarno-Hatta tuh, itu selalu disampaikan. Pramugarinya udah nyampaikan, bahkan pilotnya langsung hati-hati, jangan bawa narkotika gitu kan. Jangan bawa barang-barang yang sangat berbahaya seperti narkotika dan sebagainya. Ancaman kematian, hukumannya adalah kematian, ancamannya hukuman kematian. Itu diingatkan betul di awal. Diingatkan. Jadi semakin berbahaya, ya, semakin tinggi tingkat ancamannya, maka itu yang kita ingat, ya. Sekali-kali ngajinya keluarkan tentang neraka tuh, bahas. Terus apa aja yang menyebabkan masuk ke sini sehingga perilakunya diturunkan. Itu kurikulumnya ya. Keluarkan oleh kita tuh. Jadi ini perbuatan begini menyebabkan potensi ancamannya neraka ke sini, ancamannya begini. Ini masalah iman ya. Ya kalau akal kayaknya nangkapnya biasa aja, neraka. Tapi kalau iman itu ada dan betul-betul kuat, itu pasti akan memberikan getaran kepada jiwa. Dilatih dengan amal soleh. Nah sekarang alhamdulillah orang yang tidak mendapati itu semua, ya kemudian dia terbebas dari neraka, masuknya ke jannah, masuknya ke surga. Sekarang pertanyaannya, siapa malaikat-malaikat yang menjaga di surga? Kan ada berapa banyak malaikatnya? Nah, belum selesai tuh. Berapa banyak malaikatnya? Ada berapa jenis surganya? Kemudian siapa nama malaikatnya? Apakah Ridwan? Tahu dari mana? Tahu di Al-Quran nggak ditemukan nama malaikatnya Ridwan, ya kan? Nah, di hadis-hadis yang sahih nggak ketemu juga gitu kan? Nah, siapa sebetulnya nama malaikatnya? Seperti apa gambarannya? Kalau ada Ridwan ditemukannya di mana dan sebagainya? Ya, seperti apa sambutan dari malaikat? Nanti dari situ yang terakhir bagaimana menurunkan kurikulum surga ke bumi. Ini pembahasan kadang-kadang nggak nyampe ke sini. Nyampainya cuma diperkenalkan sama malaikat Ridwan selesai. Menurunkan kurikulum surganya bagaimana? Seperti kurikulum menghindari neraka pun diturunkan, kurikulum surga diturunkan. Yang kita kenal kan kalau tanya mau masuk surga, mau. Surga apa? Firdaus. Saya tanya surga Firdaus yang bagaimana? Amalannya apa? Penjaganya siapa? Karakternya ketika masuk bagaimana menyambutnya? Menyiapkannya seperti apa? Nah, ini yang penting kita turunkan. Jadi itu kesimpulannya untuk hari ini teman-teman sekalian. Kita dapati bagian akhir kehidupan itu
imma di neraka dengan segala tingkatannya sampai yang paling tinggi, paling menyengat itu jahanam. Kita bermohon berlindung kepada Allah sehingga terhindar dari itu semua dan mendoakan saudara-saudari kita yang berkehidupan, ya, yang belum beriman, yang munafik, yang macam-macam, semoga Allah kembalikan dengan hidayah yang terbaik, sadar kembali, kan? Kembali kepada jalan yang benar, kembali beriman dengan baik, ya. Kemudian juga beramal soleh, ya, taubat nasuha, dan kita juga dibimbing oleh Allah untuk berlaku baik, konsisten, istiqamah sampai dengan wafat insyaallah dalam keadaan husnul khatimah. Itu yang terpenting. Ya, demikian teman-teman sekalian, terima kasih. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhiqna ya Allah ma'al ladzina an'amta 'alaihim minal nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.